Oke, semuanya senang sekali ya dari pagi saya lihat luar biasa spirit-nya nih, ya pada sesi kali ini kita bahas new normal ya, kemudian bagaimana nih masa depan daripada bisnis setelah, masuk ke arah, era new normal ini. Nah, ya ini profil saya sedikit, jadi saya memang bergerak di dunia bisnis ya, saya juga bantu sesama teman-teman di bisnis juga maupun dari government. Nah, ini ada beberapa foto-foto saya sekilas, baik di Bank Indonesia ataupun juga di Puspitek, membantu untuk mentoring para startup, seperti itu ya, dari digital maupun, eee, applied technology, seperti itu. Nah, hari ini kita lihat bahwa kita masuk ke era new normal ya, seperti dalam mimpi ya, eee tahu-tahu kita ada di masa multi krisis ya, terjadi krisis di mana-mana, kita tahu ya, krisis sosial, ya yang di gambar sebelah kanan atas kita bisa lihat itu, eee, Black Lives Matter kalau kita pernah lihat kemarin-kemarin tuh hashtag-nya lagi terkenal banget ya, lagi banyak demo tuh di Amerika kemarin itu, kemudian ada krisis, finansial ya, krisis ekonomi, bahkan juga seperti yang kita sama-sama sudah ketahui adalah krisis kesehatan ya, pada pakai masker di mana-mana, ya kita karena online nih, makanya kita nggak pakai masker nih ya, kalau kita ketemu mungkin pakai masker atau sekarang face shield ya, seperti itu. Nah, terjadi krisis di mana-mana. Kemudian kita bisa lihat juga ya, multi generation juga ya. Kita masuk era new normal, sebenarnya tanpa pandemi pun ya, kita sudah di dunia bisnis ada yang namanya, multi generation ya. Ada generasi generasi baby boomer ya, ada generasi X, generasi Y, atau milenial ya, dan juga generasi Z. Nah, ini mewarnai ya era new normal ini ya, kita harus memikirkan multi krisis, memikirkan lagi multi generation ya, sebagai, gambaran generasi Y semuanya sekarang sudah lulus kuliah S1 minimal ya, semuanya sudah lulus ya, nggak berasa, bahkan generasi Z pun sudah lulus kuliah ya pada tahun-tahun ini. Jadi mereka sudah di perusahaan juga, di corporate juga, bahkan juga di, market ya, seperti itu. Ya, apalagi generasi Y kan, generasi Y, generasi milenial disebut Y generation ya, ya karena sering bertanya why ya, ketika diperintahkan sesuatu ya ditanya why ya, kenapa saya harus lakukan ini ya, seperti itu. Nah, bukan itu saja, kita juga bisa lihat ya, ada yang namanya, diversity ya, keberagaman ya, saat ini begitu beragam. Indonesia sendiri aja, banyak bahasa, logat ya, suku, kaum, dan bahasa ya. Kemudian kita bisa lihat seperti yang di layar kita bisa lihat ini adalah juga dari berbagai negara ya. Kita punya teman dari India ya, atau keturunan India, ada yang dari keturunan Arab, ada keturunan Tionghoa ya. Kalau dari suku di Indonesia sendiri ada suku Batak dan lain-lain. Ini semua mewarnai era new normal ini ya, bahkan terus ke depannya ya. Nah, kita bisa lihat, ada bisnis-bisnis juga yang going down atau bahkan bisa menuju kepunahan ya. Ini secara cepat saya mention, misalnya ini, apa ini? Ini adalah, tukang pos ya. Kapan terakhir kita kirim surat dan terima surat ya, udah jarang pasti karena kita sekarang melalui email, melalui WhatsApp dan lain-lain. Tapi sebagian bertransformasi ya menjadi apa, untuk, mengirimkan paket, logistik dan lain-lain ya. Tadi sesi pagi Pak Andrew juga sampaikan bahwa logistik ini suatu, bidang yang menarik. Bahkan saya sampaikan di sini, logistik tidak akan pernah hilang bisnis ini, ya sampai ditemukan ya mesin teleportasi ya, yang bisa teleport, wah langsung pindahin barang. Nah, kalau ketika itu mungkin bisnis logistik mulai ketar-ketir ya, tapi sebelum mesin itu ditemukan ya, ini bisnis yang akan terus berkembang. Ya, nah ini siapa yang pernah juga ya, masih ingat beli CD, DVD ya, film, lagu dan lain-lain, ya kapan terakhir juga kita beli DVD ya, udah lama. Ya, kenapa? Karena sekarang juga
bisnis-bisnis ini ya yang bisa berubah dia akan berubah ya. Sekarang zamannya streaming, termasuk yang kita lagi lakukan, Netflix ya seperti itu, berlangganan sudah melalui online ya. Nah yang kayak gini ya otomatis yang menyewakan, yang menjual, yang membuat ini kalau nggak berubah ya bisa menuju extinction ya, kepunahan juga. Nah dulu hampir di setiap sudut kota ya kita akan melihat apa ini ya tempat jualan majalah, koran, dan lain-lain ya. Banyak di antara kita mungkin sudah tidak langganan koran dan majalah lagi, ya kan. Kita bacanya e-book, ya e-magazine, dan lain-lain. Nelayan, waduh, kok Pak Paulus nelayan? Apakah manusia artinya nggak makan ikan lagi, nggak makan udang lagi, nggak makan kepiting lagi? Iya, kita tetap bisa makan seafood, tetapi profesi nelayan ini bisa jadi akan semakin berkurang ke depannya, bahkan bisa punah. Kenapa? Karena kita kalah ya kalau hanya menggunakan pancing dan jala saja ya, kecuali cuma buat hobi ya. Karena sekarang nelayan ini bersaing dengan kapal-kapal besar yang jauh lebih canggih ya, yang sekali jalan itu bisa ngeraup ya sekian puluh ya atau ratusan ton ya ikan, kepiting dan lain-lain. Bahkan bisa diseleksi gitu kan, ikan-ikan kecil nggak keangkut ya, hanya ikan-ikan besar dan lain-lain. Ya ini nelayan pun dalam kondisi yang penuh tantangan. Nah ini apa ini? Ya ini nyebut merek nih, tapi nggak apa-apa lah ya. Gramedia toko buku ada kok Pak, ya ada Pak Paulus, Gramedia, iya. Tapi sekarang bukan namanya Gramedia toko buku, namanya apa sekarang? Toko Gramedia, ya. Jadi menjual segala macam, bukan cuma buku, bukan jadi toko buku saja ya, tapi menjual segala macam. Ya ada alat olahraga, alat kesehatan, ya, ada alat tulis, ya, ada alat musik dan sebagainya ya. Jadi bertransformasi juga. Nah bisnis-bisnis yang tidak bertransformasi, tidak berubah, ini pasti mengalami tantangan yang begitu besar ya, dan bahkan jangan kaget kalau masuk ke jadi punah gitu ya, kayak dinosaurus. Nah, sebelum terjadinya pandemi ini aja, kita bisa lihat bahwa Indonesia dan masyarakat dunia sedang menghadapi namanya revolusi industri keempat ya, Revolution Industry 4.0 gitu loh. Nah, ini kita bisa lihat, ini terus terjadi ya teman-teman ya. Bahkan kita bisa katakan pandemi ini mendorong ya, atau kalau nggak mau dibilang memaksa manusia untuk bisa lebih merangkul teknologi-teknologi yang udah ada. Sebenarnya kan seperti kita tahu sekarang internet, Zoom, dan lain-lain yang kita gunakan ya, itu sebenarnya sudah bertahun-tahun yang lalu ada. Tetapi kenapa justru baru sekarang ya kita menggunakannya ya, karena kenapa? Ya karena PSBB nggak bisa keluar dari rumah. Jadi akhirnya kita menggunakan teknologi yang ada. Kebayang nggak kalau pandemi ini ya terjadi ya tahun 2000 ya atau tahun 98 ketika krisis di Indonesia terjadi 97, 98 ya. Yang terjadi adalah kita cuma bisa main handphone dan saat itu internet belum kencang banget ya, mungkin layarnya masih satu warna kalau masih ingat ya. Akhirnya kita main Snake tuh game ya, game yang ular itu ya. Nah, puji Tuhan kita malah hari ini masih bisa ya streaming dan lain-lain ya, karena didukung teknologi. Yang kita bicara tentang GoFood, GrabFood sebenarnya kan juga udah bertahun-tahun ada, tapi banyak restoran yang belum pakai. Nah, dengan terjadinya pandemi ini mendorong untuk kita bisa merangkul ya teknologi seperti ini. Nah, secara sekilas revolusi industri keempat ini sebenarnya ya tentu saja ada keempat, ada 1, 2, 3 ya. Revolusi industri ke-1 ini dipicu dengan penemuan mesin uap ya. Dulu orang pakai hewan ya untuk membantu pekerjaan manusia, kemudian James Watt menemukan mesin uap, ya akhirnya terjadilah pabrik-pabrik yang menggunakan mesin uap. Ya. Kemudian masuk revolusi industri kedua itu dipicu dengan listrik ya, ditemukannya listrik, kemudian conveyor, ban berjalan ya. Pabrik-pabrik kemudian menggunakan conveyor ya. Nah ini bukan cuma sekedar masalah conveyor, tapi juga terjadi sistemasi. Karena bicara tentang ban berjalan ya, itu kan ada tahap 1, ya, abis ini ngapain, abis itu ngapain lagi, abis itu ngapain lagi. Ya, barang-barang mulai dibikin dari bahan baku, kemudian diubah sampai jadi bahan jadi, kemudian diproses lagi sampai di packaging, sampai siap dijual. Nah, itulah terjadi di industri kedua ya. Masuk ke industri ketiga, di-trigger oleh yang namanya komputer ya. Nah, banyak orang berpikir penggunaan komputer itulah industri keempat gitu loh. Padahal ternyata itu adalah industri ketiga, teman-teman ya. Komputer itu ya membantu menolong tadi mesin-mesin yang masih mekanik doang, kemudian menjadi seperti
bisa diatur gitu ya, mau dipercepat, mau diperlambat dengan terciptanya komputer ya, kemudian menggunakan PLC dan lain-lain. Nah, kalau kita bisa lihat industri ke-1, ke-2, ke-3 ini kurang lebih ya sekitar 100 tahunan terjadinya. Ya mirip pandemi sendiri juga, kalau kita lihat sejarah itu kurang lebih terjadinya sekitar 100 tahun sekali. Ya, tapi makin ke sini makin dekat. Nah, masuk industri keempat, apa ini kalau kayak gitu ya? Nah, ini juga kurang lebih di-trigger salah satunya adalah dengan internet ya, di mana semua akan terkoneksi. Ya, salah satu slogan saya kemarin-kemarin ini adalah semua akan online pada waktunya ya. Kita biasanya secara offline belanja jadi belanja online ya, jadi jualan online, jadi meeting online ya, bahkan jadi ibadah online seperti itu. Tapi ini bukan sampai di situ doang teman-teman. Kenapa saya katakan semua akan online pada waktunya? Karena ini nanti akan terjadi semakin terkoneksi ya, semakin terkoneksi data-data akan bisa dikolek ya, dan terciptalah big data, kemudian bisa dianalisa sedemikian rupa ya, sehingga terjadi artificial intelligence dan hal-hal yang lainnya. Jadi dunia akan menjadi begitu terkoneksi ya. Nanti kita akan bahas sedikit di depan. Ya, jadi ini kata revolusi industri keempat ini sebenarnya ya dicetuskan oleh Klaus Schwab ya. Ini orang Jerman. Dia adalah pendiri dari World Economic Forum ya. Mungkin sebagian teman-teman udah pernah lihat ya. Ini tahun 2015 dan dia umumkan ketika acara World Economic Forum tahun 2016. Dikatakan revolusi industri keempat ini ya, definisinya adalah kaburnya batasan antara fisik, digital, dan juga biologis ya. Fisik artinya ada bentuknya ya, ada wujudnya. Digital itu ya kalau kita lihat kayak melalui screen ya, kita bisa saling berjumpa melalui YouTube ini, tetapi ketika menyentuh dan lain-lain kita nggak bisa. Nah, itulah namanya digital. Tapi kalau fisik ya jelas ada bentuknya. Kalau biologis apa artinya? Sesuatu yang hidup ya, makhluk hidup dan lain-lain itu biologis. Jadi makin kabur tuh antara fisik, digital, dan biologis ya. Nanti saya akan jelaskan lebih lagi kenapa bisa seperti itu. Nah, ini beberapa teknologi yang diusung revolusi industri keempat ya. Namanya juga revolusi industri. Kalau revolusi itu kan perubahan yang begitu cepat ya. Kalau pelan namanya evolusi ya. Yang terjadi di dunia industri ya. Ini contohnya adalah data analytics ya, ada wireless, cloud computing ya, sensor ya. Banyak sekali tentang sensor, Internet of Things ya. Saya sampaikan di sini sensor itu juga luar biasa ya, di mana mesin dan robot itu akan meniru ya cara hidup manusia, cara kerja manusia. Contohnya ketika kita bicara manusia punya mata bisa menangkap ya secara visual, bagaimana dengan kamera? Ya kamera menggunakan bagaimana dengan mesin? Mesin menggunakan kamera seperti yang sedang saya gunakan ini ya, kamera. Nah, manusia juga punya telinga untuk mendengar. Bagaimana dengan mesin ataupun robot ya, ataupun komputer? Mereka mendengarnya dengan menggunakan mikrofon ya, yang seperti yang saya juga sedang gunakan ya, mic. Jadi dia bisa menyensor, dia bisa mendetek, dia bisa menangkap ya situasi sekelilingnya seperti mata ya, telinga ya, dan selanjutnya ya. Itu dengan sensor-sensor bisa mendetek suhu tubuh dan lain-lain ya. Maka terjadilah automation ya, artificial intelligence, augmented dan virtual reality ya, 3D printing dan lain-lain. Nah, itu 3D printing justru kebalikannya. Ya, kalau kita bicara 3D scanner, kita artinya nge-scan diri kita ya, atau nge-scan sebuah benda ya, sehingga komputer atau mesin bisa mendetek ya, bisa merasakan secara 3 dimensi ya, bisa menyerap ya, bisa merasakan lingkungan sekitarnya melalui 3D scan masuk ke dalam digital. Nah, 3D printing memungkinkan kebalikannya teman-teman ya. Dari sesuatu yang 3D, sesuatu yang digital, bagaimana bisa memiliki wujud yang bisa dipegang gitu loh. Nah, itu powerful-nya 3D printing. Bukan sekedar just printing ya, tapi karena itu bisa merealisasikan, mewujudkan sebuah produk ya yang awalnya sebenarnya dalam dunia digital yang nggak bisa diraba, nggak bisa disentuh. Nah, begitu juga 5G ya, kita sama-sama tahu 5G juga salah satu trigger yang membuat katanya perang dagang antara Amerika dengan China. Sebenarnya kenapa sih? Ada apa dengan 5G ini ya? Saya percaya salah satunya karena 5G ini memungkinkan bukan masalah internet jadi lebih cepat saja ya, bukan masalah internetnya jadi nanti lebih enak, lebih baik dan lain-lain. Tapi
teman-teman kebayang nggak bahwa 5G itu memungkinkan sesuatu itu bisa terjadi, bisa dikatakan real time, sekejap begitu saja ya. Kalau ini kan kita bicara sesuatu ya, ada sepersekian detik baru teman-teman bisa perceive ya, baru bisa tangkap gitu loh. Tapi dengan 5G itu bisa ya, bisa saya katakan real time lah seperti itu. Apa yang terjadi? Ya, kebayang nggak kalau ini dikombinasikan dengan dunia kesehatan, misalnya dokter yang lagi mau operasi nih, dokter di Jerman ya, daripada dia susah-susah lama-lama datang ke Indonesia, dia bisa menggunakan ya, dia bisa beroperasi dari Jerman ya, kemudian langsung ya di Indonesia menggunakan teknologi 5G ya, menggerakkan robot-robot sehingga seakan-akan si dokter ini mengoperasi di Indonesia dalam waktu yang sama. Ya, kebayang dong kalau kayak internetnya masih nge-lag, dia potong sedikit, nah di sana udah bergerak sedikit, meleset kan, bahaya banget. Nah, 5G itu memungkinkan manusia, ya memampukan untuk bisa bergerak, bisa dikatakan real time, ya dalam waktu yang sama. Nah, kebayang nggak tuh kalau 6G ya? Oke, terjadilah smart city juga ya, memungkinkan ketika internet sudah cepat, semua sudah terkoneksi, ya lampu merah, hijau, kuning bisa diatur ya, kemudian juga daerah mana yang lagi terjadi mati lampu ya dan lain-lain, smart city ya. Di Indonesia sendiri khususnya di Jakarta, kalau teman-teman pernah dengar itu ada aplikasi yang namanya Clue ya, dibangun pas zamannya Pak Basuki ya, Gubernur Ahok ya, dia bangun smart city aplikasi sehingga kalau ada pohon tumbang, ada lubang di jalan dan lain-lain bisa dilaporinkan di sana. Jadi kebayang nggak bahwa ini juga akan mendukung ya terjadinya sebuah smart city ya, di mana-mana dipasang sensor, kamera dan lain-lain. Nah, bicara tentang industri keempat yang nggak jauh-jauh juga daripada pabrik ya, akan terjadi smart factory ya, yang bisa saya kemarin di sebuah webinar, sebuah training online, saya juga sampaikan ya bahwa smart factory ini juga luar biasa karena kan ke depannya itu akan lebih customize ya, lebih customize. Orang mau sesuai dengan orderannya. Sebagai gambaran seperti ini, kalau dulu kita bicara percetakan offset kalau masih ingat ya, itu kan harus cetak 500, ya 1 rim atau 1000 minimal dan lain-lain. Tetapi ketika ditemukan digital printing, maka kita mau nyetak selembar pun bisa gitu loh. Nah, kebayang nggak nanti misalnya Kevin mau beli parfum nih ya, khusus baunya sesuai yang Kevin mau ya. Ada karena dia suka kayu manis, ada bau kayu manisnya dikit, ada bau mintnya dikit ya. Kemudian ukurannya juga sesuai yang Kevin mau, warnanya juga yang sesuai dia mau, bahkan labelnya juga. Dan itu bisa di-customize, mau pesan 10 bisa, mau pesan 1 pun bisa ya. Itu smart factory memungkinkan dan ini sudah terjadi teman-teman. Apa yang saya sampaikan tentang revolusi industri keempat ini sebenarnya sudah terjadi saat ini. Ya, beberapa perusahaan sudah menggunakannya. Karena itu jangan sampai kita cuma menjadi orang yang tidak mengerti, akhirnya cuma jadi usernya aja, atau bahkan orang yang dieksploitasi data-datanya. Gitu guys. Jadi ini penting untuk kita ketahui, apalagi masuk ke era new normal, ya bisnis mengarah ke sana. Nah, ini yang tadi saya sampaikan tentang 3D printing ya. Dengan 3D printing kita bisa ngeprint apapun ya, tinggal bikin modelnya secara 3 dimensi, kemudian 3D printing ini mampu mencetaknya. Nah, ini juga termasuk 3D printing. Salah satunya kemarin akhir tahun lalu saya bersama beberapa teman ya dari Kementerian Ristek dan juga Kementerian Luar Negeri, kita studi banding ke sebuah negara namanya Armenia ya, kurang lebih di tengah-tengah antara Asia dan Eropa, walaupun dia secara politik lebih mengarah ke Eropa. Nah, mereka juga sama, startup-nya itu mereka membangun sebuah startup yang mengkombinasikan antara 3D printing dengan bioteknologi, yaitu biotissue ya, atau jaringan yang menyerupai dengan jaringan makhluk hidup ya. Karena kan 3D printing ini biasanya mereka pakai plastik, jadi cuma ngeprint akhirnya bentuknya juga plastik. Nah, akhirnya mereka bikin ya bagaimana caranya 3D printing ini bisa menggunakan material yaitu biotissue ya, jaringan seperti makhluk hidup yang akhirnya bisa ngeprint misalnya katakanlah kuping gitu ya. Misalnya ada orang yang
nggak ada kupingnya atau karena sakit kupingnya jadi diamputasi, mau dicetak ya sesuai dengan kuping satunya lagi gitu kan. Itu bisa dibikin model 3D printingnya, kemudian di-print ya, akhirnya mendekati seperti kuping aslinya. Nah, kebayang nggak teman-teman startup ya juga kan mulai dari sebuah problem dan kemudian berusaha menyediakan solusinya dengan kemampuan yang mereka miliki khususnya di bidang teknologi. Ya hal-hal ini sangat mungkin. Ya maka terjadilah yang namanya ya ini organ-organ tubuh buatan ya. Ke depan akan makin canggih, akan makin seperti ya atau bahkan lebih hebat lagi daripada apa namanya bagian tubuh manusia ya, dibuat lebih kuat, dibuat lebih ya tahan dan lain-lain. Nah ini saya sebutnya near future business ya, karena sebenarnya nggak jauh-jauh banget ya masa depan ini dan sebagian di beberapa tempat malah sudah ada ya. Nah kebutuhan energi juga akan makin besar karena itu juga bisnis yang kedepannya juga akan makin canggih, ya akan bergerak juga dari penyediaan energi ya yang terus-terusan ya, yang tergantikan seperti itu. Nah, kita bisa lihat salah satunya ini di layar adalah memanfaatkan tenaga sinar matahari ya. Mungkin nanti Brody kita bisa kapan-kapan undang juga ya, ada teman kita juga dari Baran Energi ya, yang sudah orang Indonesia ya, yang sudah menciptakan pembangkit listrik tenaga surya seperti itu. Bahkan dia sudah menciptakan juga mobil dengan tenaga listrik, tenaga ya listrik dengan energi surya ya. Dan kembali lagi ini orang Indonesia yang bikin seperti itu. Ya, kita tahu juga fintech ini juga bisnis yang terus berkembang ya. Memang sudah ada nama-nama besar, tapi kita bisa lihat dan ini penerapannya banyak sekali, bisa masuk juga ke dunia fintech secara luas, termasuk juga cryptocurrency dan lain-lain. Ya, ini autonomous vehicle ya, kendaraan yang bisa bergerak sendiri, self-driving. Kalau teman-teman cari di YouTube juga beberapa mobil-mobilnya sudah sampai di Indonesia dan sudah dipergunakan, dites di Indonesia, bisa nyetir sendiri, khususnya di jalan tol ya. Ini juga akan terus berkembang, termasuk juga robotik, ya robot yang mulai dari sederhana sampai yang robot pinter banget, bisa meniru, mimicking ya, meniru manusia, seperti itu. Nah, tapi semua teknologi ini saya mau sampaikan, ini juga menimbulkan ya, satu tantangan baru buat manusia. Sejauh apakah kita akan memberikan wewenang ya kepada teknologi itu ya, karena ini tantangan juga kan, ketika kita memberikan wewenang, maka di sisi yang lain membatasi juga manusia ya, kalau kita nggak hati-hati. Nah ini saya ambil satu contoh, ini adalah dari Amazon ya. Amazon dikatakan ada sebuah artikel dari The Verge ya, how Amazon automatically tracks and fires warehouse workers for productivity ya. Bagaimana Amazon secara otomatis bisa nge-track ya, bahkan bisa memecat karyawan di pabrik ya karena productivity. Jadi simpelnya seperti ini teman-teman. Kan KPI dan penilaian karyawan itu kan sekarang udah lebih mudah ya untuk didetek, untuk diotomasi ya. Contohnya siapa yang datang telat dan lain-lain itu kan sebenarnya udah pakai fingerprint dan lain-lain. Itu banyak di Indonesia. Nah, kebayang nggak kalau itu semua udah masuk semua ke sistem, kemudian juga KPI bisa di-track ya, atasannya bisa masuk kasih nilai untuk seseorang dan lain-lain. Bukankah kan sebenarnya simpel aja, tinggal kasih wewenang ke sistem. Oke, kalau yang dikasih nilai A, B, C, D gitu kan. Kalau yang nilainya D 2 kali aja langsung dipecat misalnya gitu loh. Nah di Amazon katanya kalau yang udah telat sampai 2 jam aja ya bisa langsung diberhentikan ya. Nah ini itu kan sebenarnya kita sudah memberikan, kalau memang itu terjadi benar-benar ya, karena ini juga ada bantahan juga dari Amazon. Kalau itu benar-benar terjadi, bukankah kita sudah memberikan wewenang kepada mesin untuk apa? Menentukan ya dalam tanda kutip nasib seorang pekerja loh ya, bukan ditentukan oleh manusia lainnya atau atasannya, tetapi oleh sebuah mesin gitu loh. Wow, ini sebuah pergumulan juga. By the way teman-teman, sebenarnya kita juga secara sadar nggak sadar kita sudah kadang-kadang melakukan itu dalam kehidupan kita ya. Kalau kita sering pakai GPS sehari-hari ya, kadang-kadang kan kita udah mau ke suatu tempat kita pasang GPS, kemudian kita sambil dengar musik, ya udah kita kan tinggal ikutin aja petunjuk GPS tadi, belok kiri, belok kanan, lurus. Nah,
secara nggak sadar bukankah itu kita sudah menyerahkan nasib perjalanan kita ya kan ke suatu tempat itu mengikuti ya otomasi daripada si mesin gitu loh, sebuah aplikasi tersebut gitu loh. Nah makanya harus hati-hati dan kita juga secara kritis melihat ya perkembangan teknologi ini. Ya begitu juga future education ya hari ini juga bisa ada ya startup scale up X Summit ini, online summit ini ada juga karena LiveX Academy ya, kita bangun untuk startup ya, bagaimana supaya bisa terus berkembang ekosistemnya ya kan, karena kita juga punya pergumulan bahwa future education itu juga harus berubah ya. Menteri Nadiem ya kan sudah berkata bahwa udah nggak bisa lagi edukasi seperti yang kemarin ya, kita kuliah 4 tahun, tahu-tahu lulus ilmu kita 4 tahun sudah obsolete, sudah ketinggalan zaman, out of date gitu loh ya, karena masa 4 tahun itu segala sesuatu ya banyak yang sudah berubah gitu loh. Apakah kita akan seperti itu lagi? Ya harus sudah berubah. Karena itu Pak Didi Ferdinand dan juga saya punya kerinduan bagaimana kita bikin satu ekosistem ya. Bagaimana bisa bikin satu education yang terus berkesinambungan, bukan cuma sekedar kayak kasih bahan one way, tapi kita bangun sebuah ekosistem yang saling membantu ya. Dulu saya memulai bisnis ya juga bingung mau nanya ke siapa ya, nanya orang tua juga, orang tua nggak ngerti IT dan lain-lain ya, tapi dengan terjadinya sebuah ekosistem yang baik, kita percaya ini juga akan mendorong supaya lebih banyak lagi, lebih startup yang bisa lebih maju lagi dibanding kita gitu loh. Nah itulah kita terus mau majukan juga dunia edukasi ini. Ya, 2 slide lagi. Nah, begitu juga tadi sempat saya sebutkan kan augmented reality dan virtual reality ini juga luar biasa ya. Ada banyak startup juga yang sudah bergerak di sana. Augmented reality artinya dengan menggunakan biasanya masih handphone ya, ataupun Google gitu kan, bisa melihat ya seakan-akan sebuah dunia yang buatan, tapi seakan-akan bisa muncul robot, hewan, dan lain-lain, seperti itu. Nah ini akan terus berkembang juga. Bahkan, nah ini yang terakhir saya sampaikan, kita bicara traveling ya, traveling kan kita sering bilang luar kota, ya bahkan luar negeri, tapi jangan kaget dan ini serius adalah perjalanan luar angkasa ya. Sudah ada beberapa perusahaan yang ngirim roket bahkan juga pesawat ke luar negeri, ke luar angkasa ya. Pak, tapi ini mah dananya besar sekali. Tapi di situ juga ada peluang-peluang teman-teman ya. Mungkin kita nggak bisa kirim, kita nggak perlu bangun perusahaan yang bisa keluar angkasa, tapi nanti para turis ya yang akan melakukan perjalanan ke luar angkasa, mereka juga akan punya kebutuhannya sendiri. Ya, apakah itu maskernya, face shield-nya tadi kan, ataupun pakaiannya, atau mungkin bahkan makanannya. Ya, jadi kita nggak perlu siapin itu semua. Mungkin kita bisa ambil sebagian saja dari kebutuhan perjalanan ke luar angkasa nantinya. Ya, nah ini juga perlu ya orang-orang yang mulai dipikirkan seperti itu. Begitu, Kevin, Pak Di, ya itu kurang lebih gambaran dari saya ya mengenai bisnis ke depannya ya, apalagi era new normal ya men-trigger ya sejak pandemi ini men-trigger sehingga terjadinya perubahan di dalam kehidupan manusia ya dan dibantu dengan teknologi. Tetapi kembali lagi apakah wewenang itu kita berikan sejauh mana itu tergantung manusia kembali. Begitu Kevin. Oke, waduh, ini keren banget nih materinya. Makin menuju ke depan ya, semakin ke depan, semakin di depan. Nah, ini tadi dari Pak Paulus keren banget. Nah, mungkin kita langsung sambung materi dari Padi kali ya nih. Nah, ini Padi udah masuk nih. Oke, Padi, mungkin bisa langsung share screen, presentasi, karena nanti baru kita buka sesi tanya jawab nih. Untuk teman-teman, tadi kan udah dengerin sesinya Pak Paulus duluan nih, bisa open Telegram, bisa ngajuin pertanyaan dari sekarang. Gitu. Nanti pertanyaannya ditujukan untuk misalnya Pak Paulus mau nanya apa nih, gitu, sama Padi mau nanya apa nih. Oke, Padi, boleh langsung dimulai presentasinya, Padi?
Selamat siang teman-teman, luar biasa nih masih pada ngikut ya di sesi-sesi yang berikutnya makin seru. Abis ini kita ada Travelio Pak Hendri Rusli dan habis itu yang ditunggu-tunggu pengen belajar tentang investment, startup funding Pak Chandra Firmanto. Nah, kenapa sesi kami ada di depan adalah kami mau mengajak teman-teman untuk mengerti apa sih misi visinya dari tim LifeX Academy. Jadi jujur begini, buat kami dari mulai itu di 2019 September ya. Waktu saya join adalah memang seperti tadi teman-teman mungkin sempat lihat iklannya atau company profile kami adalah wealth management company dan kami memang berfokus kepada dunia industri keuangan ya. Tapi di situ saya punya kerinduan bersama beberapa partner adalah memberikan edukasi yang lebih relevan terhadap perkembangan bisnis. Karena kita tahu banyak banget orang disuruh mulai bisnis hari-hari ini. Tapi selalu akan ada banyak pertanyaan apakah bisnis itu seperti apa dan kemudian seperti apa sih kalau saya harus mulai bisnis dari kecil tapi bisa menjadi global. Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya selalu dipertanyakan dan dipertanyakan dan dipertanyakan. Nah, di sesi kali ini saya mungkin ada teman-teman yang sudah tahu, tapi saya minta teman-teman membuka pemikiran. Karena banyak kali kita harus belajar tentang hal baru ya. Nah, saya akan cerita sedikit. Saya juga memulai seperti teman-teman di 2007 adalah saya banyak melakukan online marketing, dulu dikenalnya sebagai internet marketing. Jadi saya menjual banyak produk-produk digital downloads. Kenapa saya pilih digital downloads? Karena produknya saya bikin dengan kreativitas atau meng-hire orang atau melakukan outsourcing. Tapi di ujung-ujungnya saya juga membentuk sebuah korporasi. Saya membentuk digital agency saya di 2011 dan akhirnya saya juga membuat sebuah startup bersama dengan beberapa rekan. Tapi di situ saya melihat bahwa ekosistem waktu kami masuk tuh masih sangat-sangat hijau ya, masih sangat-sangat blue ocean, belum ada orang yang bermain. Tapi makin kemarinnya dengan kemajuan teknologi, saya menyadari bahwa ternyata yang kurang itu bukanlah opportunity-nya. Yang kurang adalah edukasi bagaimana membangun sustainable business. Kita tahu berapa banyak bisnis yang tergerus ya, dan sepertinya teman-teman sudah pasti pernah mendengar juga ya tentang konsep ini, krisis ekonomi global, COVID-19, kita mengalaminya, bahkan teman-teman ada di generasi yang saya bilang 2020, kalau teman-teman melihat di belakang saya ini putih ya, sebenarnya saya punya nih goal, termasuk jalan-jalan 1 tahun ini harusnya kemana, tapi semua ini menjadi berubah. Kenapa? Ketika dulu saya bikin goal 1 tahun, sekarang goal itu menjadi hanya seperti 3 bulan, karena saya belum tahu bisa melihat seperti apa ke depannya. Nah, ketika saya diskusi dengan banyak teman-teman juga investor-investor, kebetulan di lingkungan kami itu banyaknya investor-investor perorangan, angel investor, VC. Saya menemukan satu kata yaitu mereka bilang ya kita perlu bergandeng tangan. Artinya apa? Bergandeng tangan dalam mengerti ke depannya itu bisnis mau dibawa kemana. Kita tahu bahwa tidak ada orang yang bisa memprediksi masa depan, tapi orang bisa menyiapkan masa depan. Nah, ini penting banget untuk teman-teman mengetahui. Dan seperti tahu ya banyak orang bilang, oh gue udah tahu kok masa depan gue. Nah, saya tuh di 2020, ke 2019, saya pernah berpikir 2020 saya ingin melakukan banyak hal. Tapi ternyata berubah banget, karena saya yang tadinya merasa tahu tentang masa depan saya harus mempertimbangkan kembali. Apakah itu semua masih relevan? Dan kadang-kadang kita merasa sok tahu bahwa kita tahu bisnis itu seperti ini nih bentuknya. Tapi teman-teman sadar nggak kalau hari-hari ini bisnis itu mengalami fase ujian dan testing. Bentuk bisnis apapun, termasuk konvensional, offline, online, startup, digital, big industry, mining, healthcare, semuanya mengalami ujian bersama-sama melewati krisis. Saya nggak tahu apa yang terjadi ke depannya. Tapi biasanya krisis pasti ada siklus ya. Krisis juga ada trigger-trigger ekonominya atau permintaan atau permasalahan yang terjadi baik di geopolitik, baik bisnis secara ekonomi besar. Tapi saya mau belajar menjadi satu hal, yaitu belajar terbuka. Jadi bukan menjadi sok tahu, makanya gambar di depannya adalah tahu ya. Karena kadang-kadang kita merasa tahu gitu. Tapi memberikan diri kita untuk terbuka dengan hal-hal baru yang mungkin kita harus merestrukturisasi atau menanyakan ulang apa sih tujuan kita. Nah, saya sering banget dulu dibilang jangan punya mental tempe. Tapi kita pelajari bahwa ternyata tempe ini kan memang asal dari banyak di Indonesia ya. Dan ternyata di dunia sekarang tempe ini merupakan populer food juga buat protein. Kalau teman-teman tahu sebagai alternatif daging,
tempe sering digunakan. Kalau Anda tahu industri vegetarian, tempe ini sepertinya hampir tidak ada harganya ya. Tapi bagaimana sih kita harus mengevolusi tempe? Nah, saya percaya bahwa ide kita tuh kadang-kadang kayak tempe, ya. Ide kita tuh paling cuma 1% ide ya, ide lo nggak ada apa-apanya, atau ide lo udah pernah ada yang lakuin. Tapi tahukah teman-teman kalau di dunia startup, eksekusi is everything. Bisnis eksekusi is everything. Anda bukan menawarkan solusinya, tapi Anda sell the problem you solve, not the product. Anda menawarkan solusi dari produknya ya. The truth doesn't cost anything, but a lie cost you everything. Jadi kalau Anda juga tahu kebenaran bahwa banyak orang punya problem di luar sana, problemnya apa? Kita harus tahu bahwa it's all about the market. Kita juga tahu kebenaran bahwa tidak ada namanya bisnis yang namanya overnight success. Tidak ada. Tapi kita tahu juga bahwa ada caranya bisnis bisa bergerak lebih cepat ke depannya. Nah, salah satunya memang Anda ada di acara ini dan Anda menyiapkan waktu adalah bicara tentang startup funding. Nah, ini kenapa saya bicara di sini, karena setelah kami riset, kami bertanya, apa sih yang jadi permasalahan banyak bisnis adalah funding. Dan buat startup sendiri juga merupakan masih tantangan bagaimana bertemu visi, ngobrol sama visi, membuat validasi bisnis model mereka. Dan buat seorang visi, tantangan mereka adalah mencari bisnis yang cocok, yang sesuai dengan eksekusi bisnis yang harusnya menjadi jawaban di masa depan. Nah, dari situ adalah konsep kami bergerak sebagai LiveX Academy. X-nya itu artinya live kan adalah kehidupan ya. X itu adalah mau seberapa besar sih Anda mau menarik garis. X itu boleh dibilang kalau X kuadrat itu kan X-nya ya. Jadi mau seberapa besar Anda memultiplikasi. How do you want to multiply your life? Dan seringkali yang kita suka ketika ini nih, mindset yang sering terjadi adalah orang pengen bikin bisnis perfect adanya. Kami tahu bahwa kami mengadakan acara ini juga tidak perfect, masih banyak kekurangan, masih banyak salah eksekusi, masih banyak kekurangan yang kami coba pelajari dari feedback teman-teman. Tapi kami mencoba maju. Kami juga banyak yang menentang karena banyak merasa, ekonomi hari ini tidaklah baik. Tapi waktu saya ngobrol dengan Pak Chandra dari Indogen, dia bilang, bro, ini banyak banget loh, investment mau masuk, tapi business not ready, what can we do? Nah, lucunya pembicaraan kami itu sebelum COVID. Sebelum COVID di bulan Januari, kami mencoba untuk ngobrol, mencari satu mode, kami udah ketemu. Tapi ketika ada COVID-19, ternyata menjadi jauh lebih clear, jelas. Yaitu yang seperti hari ini, yaitu semua pembelajaran dilakukan secara online. Kenapa? Karena tidak perlu lagi ada time yang harus kita traveling, kita untuk belajar sesuatu. Kita bisa nonton YouTube, kita bisa nonton online seminar seperti ini, kita bisa belajar mentoring, kita bisa membuka pemikiran tentang ide-ide baru, seperti yang tadi Coach Paulus share. Dan saya yakin bahwa ide itu eksekusi ide selalu disempurnakan. Nah, saya mau mengajak teman-teman untuk kita memperbaiki cara eksekusi kita memperbaiki cara kita berbisnis. Supaya ketika kita bisnis kita bukan cuma kita doang yang ngerti, tapi bisnis kita juga adalah investor yang mengerti, ya. Nah, kalau Anda lihat eksekusi itu tuh seperti ini nih sifatnya. Anda tahu bahan dasarnya adalah tempe, tapi tempe itu bisa dibikin jadi tempe oseng kecap, tempe goreng, ya, tempe mendoan gitu ya. Ini tempe mendoan, ini tempe goreng gitu dengan sambal dan menjadi satu bagian yang punya citra rasa sendiri, keunikan sendiri. Jadi kalau saya bilang kita semua ini apa sih? Kita punya ide, is great, Anda punya ide bagus sekali, tapi bagaimana cara eksekusinya? Nah, saya percaya bahwa di hari-hari ke depan ini cara eksekusi jauh lebih penting daripada hanya sekedar kita ngomong ide, ya. Anda percaya nggak bahwa tempe aja kalau disatukan dengan benar, harganya bisa menjadi mahal ya. Satu batang tempe biasa Anda beli di pasar itu sekitar 7.000. Saya beli lewat online, lewat sayur box biasanya sekitar 7.900. Tapi ketika tempe bertemu dengan adonan yang benar ya. Kalau Anda lihat di sini tempe ini saya mengambil salah satu menu dari salah satu restoran salad ya. Dan ternyata menarik banget ya. Tempenya hanya sedikit, tapi harganya adalah Rp80.000 ya. Dan Anda mau beli tempe yang 80.000 sebenarnya harganya nggak segitu kalau Anda nggak bisa minta cuilan tempe kan karena ini bagian one package. Tapi sadarkah bahwa kita itu sama seperti kita sendiri nih. Kalau tempe doang dalam satu kemasan ya harganya ya segitu, tidak ada harganya. Tapi ketika kita membungkus dan kemudian menjual bisnis kita, sahamnya atau ide bisnis kita sudah menjadi satu bisnis yang kuat, sahamnya kita bisa jual lebih baik.
Sama tadi seperti Anda melihat sebuah menu makanan ya. Kalau Anda menu makanannya tadi kan ini hanya 30% nih equity atau kepemilikan. Itu tempenya tuh hanya 30%. Tapi nilai tempenya adalah dari harga 300.000 nilainya ya. Dan kalau ini adalah sesuatu yang menarik. Kenapa? Kadang-kadang kita berpikir bahwa ketika kita punya bisnis kita tuh paling keren. Saya juga dulu begitu, karena pola bisnis dulu adalah pola bisnis lama, dan kita berpikir bisnis hanyalah untuk orang-orang yang memang ditakdirkan sama Tuhan untuk punya bisnis. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Bisnis itu sudah ada orang yang memulai dahulu pola suksesnya, dan kita tinggal mengikutinya terus-menerus dan belajar bagaimana di industri orang-orang hebat supaya kita menghindari banyak kesalahan. Nah, saya mau mengajak teman-teman untuk melihat apa sih masuk startup funding. Idenya adalah ketika Anda memulai sesuatu, biasanya kepemilikan ide, kepemilikan bisnis, produk, itu biasanya 100% milik Anda. Dan sampai Anda bisa menjual, kepemilikan itu sebenarnya tidak ada harganya ya, dinilai oleh orang. Sama ketika saya bilang, saya mau menjual air minum. Kemarin saya punya contoh air minum. Kalau saya jual kepada Anda di harga 10.000, Anda belum tentu mau beli. Tapi akan ada harganya ketika Anda mau membeli di harga 5.000, berarti valuasi Anda atau penilaian terhadap air minum yang saya akan berikan pada Anda adalah 5.000 perak. Ya, saya harap ini cukup dimengerti. Kalau nanti kita bisa ada pertanyaan, tapi saya mau menunjukkan bahwa lebih baik Anda mempunyai kepemilikan 30% dengan penilaian harga sesungguhnya perusahaan 300.000 daripada Anda nggak punya penilaian sama sekali. Artinya Anda rugi sendiri, capek sendiri, tidak punya strategic partner, tidak punya orang yang bisa melihat ke depan. Nah, saat Anda IPO, ini adalah kasus di mana Anda go public ya. Mungkin buat teman-teman masih pikirin bisnis, good, tapi berpikir juga tentang roadmap to IPO. Kenapa? Karena di sini ada ekuitas 17% dengan valuasi 442 miliar, sekitar 75 juta dolar ya. Jadi angka sebuah bisnis yang udah IPO bisa sampai 442 juta dolar, dan kepemilikannya adalah 17% milik Anda. Nah, bayangin nggak sih berapa powerful ya Anda dari yang tadi nggak ada harga, sekarang punya 75 juta US dollar. Saya yakin kita bicara bisnis pasti bicara juga uang. Saya lihat, oh bisnis is about impact. Yes, Anda mau impact seberapa besar? Kalau uangnya nggak cukup besar, Anda nggak bisa impact cukup besar. Bener nggak? Jadi kita bisa bicara bisnis, kalau Anda tanya investor, mereka akan bicara tentang namanya omset, namanya healthy profit margin juga ya. Nah, saya mau membuka pemikiran teman-teman bahwa ini semua butuh proses. Hari ini Anda datang, kenapa? Karena saya tahu Anda mencari pengharapan, mencari wawasan, apa sih yang terjadi nanti ke depannya. Nah, future of business adalah kita tahu mau kemana arahnya bisnis kita, exitnya mau kemana. Nah, banyak kali kita convert, kita sudah tahu operasional bisnis kita tahu bisnis kita seperti apa setelannya, gajinya kita sudah nyaman, mungkin di bisnis kita sendiri kita sudah nyaman dengan kompetisi dan lain-lain, dan comfort zone ini yang menyebabkan kita ya hanya begitu-begitu aja dalam bisnis, ya nggak? Nah, seringkali dalam bisnis yang terjadi adalah kita hanya pingin bisnis ya kita doang deh yang mewarisi sampai anak cucu kita. Tapi pernah dengar nggak bahwa ada banyak bisnis yang akhirnya tidak bisa diwariskan karena mungkin anaknya sudah punya interest yang lain. Dia mungkin mau bernyanyi atau menjadi seorang artis, atau mungkin dia melakukan filantropis, dia berjalan keliling dunia, atau dia memang menjadi dokter, menjadi lawyer, atau menjadi scientist. Apapun pilihan mereka, itu kan hak asasi mereka ya. Tapi kita berpikir kalau ada yang mau meneruskan bagus, nggak ada yang meneruskan, what should we do next? Nah, kita tentunya harus benar-benar membuka diri kita, keluar dari era comfortnya kita. Dan kadang-kadang cara kita berbisnis juga harus keluar dari era comfort. Nah, saya bayangin ya, saya tahu bahwa teman-teman ada banyak hal yang kita lewati selama 3 bulan terakhir. Kenapa Startup BizX diadakan Startup Scale X Summit ini diadakan di ujung-ujung sini? Karena kemarin ini kita masih belajar menilai jalanannya seperti apa sih. Dan memang banyak yang bilang kenapa nggak diadain waktu awal, karena dari awal orang berpikir bahwa COVID-19 cuman paling Indonesia kan dibilang kebal tadi, seperti awal Bro Adrian sempat cerita dari Sonic Boom bahwa orang merasa kebal, tapi ternyata waktu melihat ada yang kena positif, yang terjadi adalah ada perubahan pandangan, perubahan orang menjadi jauh lebih hati-hati, perubahan new normal, dan bahkan sekarang pun boleh dibilang ada new normal kembali yang baru adalah tidak pedulinya, is another new normal ya. Jadi kalau kita lihat kenapa kita harus mengerti bahwa bisnis itu kayak kita riding a bike. Kadang-kadang kita jatuh, kita butuh untuk
berjalan terus. Kalau tahu kan Anda, yang susah untuk jatuh adalah apa? Kalau bisnis progres terus jalan aja, itu agak sulit jatuh. Tapi kalau ketika dia lagi jalan, kemudian jalannya gubrak-gubrak atau jalannya kurang rapi, yang terjadi dia bisa jatuh. Nah, itu yang terjadi. Pertanyaannya adalah kenapa ada bisnis yang lagi kemarin COVID-19 diem saja di tempat dan akhirnya dia jatuh? Karena mereka tidak berprogres. Nah, saya mau mengajak teman-teman untuk berprogres dalam hal Anda melakukan bisnis. Hari ini pun kami LifeX Academy yang tadinya kami ada di kantor, kami harus melakukan ini dari berbagai macam tempat. Ada tim yang di Garut, ada tim yang di Sukabumi, ada tim yang di Bintaro, ada tim yang di Soho Capital. Itu semua karena kita semua punya tujuan. Jadi kalau saya cerita bahwa apa sih tujuan bisnis? Bisnis itu buat small business harus punya exit strategi. Nah, ini mungkin teman-teman boleh dipertimbangkan ya. Exit strategi itu ada macam-macam. Ada yang nama IPO, ada yang namanya akuisisi, ada yang namanya merger, ada yang namanya dijual ke teman, ada yang namanya likuidasi. Nah, ini seringkali saya nggak menemukan ini di pelajaran banyak bisnis. Saya dulu bukanlah bagian dari materi exit strategi. Karena ketika orang punya bisnis bagus, dia biasanya mau maintain cash flow, mau maintain penghidupannya. Tapi kalau kita bayangkan tiba-tiba bisnis industrinya berubah, seperti industri travel hari ini. Mungkin banyak teman-teman yang kejepit. Saya tahu nggak enak banget, dan belum tahu kapan prediksi benar-benar balik. Yang kemarin sempat saya obrolin adalah bagaimana kalau nggak balik langsung, nggak sesuai dengan standar yang dulu. Berarti harus punya income tambahan atau cara baru. Nah, ini yang saya mau ajak teman-teman untuk melihat kembali apa sih exit strategi bisnis Anda, ya. Tentunya hari ini saya ditemani nanti oleh Pak Chandra, sore juga saya akan menemani teman-teman juga bersama Kevin. Kita mau ngobrol sama Pak Chandra Firmanto ya. Jujur saya suka banget ketika diberikan informasi ini, saya bilang, wow Pak, ini yang kita butuh Pak. Kalau enggak banyak startup nggak tahu mau kemana arahnya. Oke. Nah, exit merupakan satu kata-kata yang orang bilang kok bisnis kamu keluar, udah bagus-bagus bisnisnya kamu tinggalin. Jangan salah bahwa ketika Anda meninggalkan exit kan nggak seperti Anda meninggalkan ruangan Anda nggak ada di situ lagi. Tapi bisa saja artinya Anda tidak harus ngurusin operasional bisnis Anda. Anda bisa melakukan banyak hal-hal indah yang mungkin Anda belum pernah lakukan. Karena life is everyday kan, tapi kan we only die once. Ya, kalau kita belum pernah melakukan sesuatu, menyesal nggak sih ketika kita on our last time gitu loh. Dan saya yakin teman-teman pasti punya pandangan yang jauh, pingin melakukan, gara-gara punya bisnis pasti pengen pergi jalan-jalan atau punya rumah baru. Your dream is great. Dan nggak ada yang salah apapun mimpi Anda. Tapi saya juga mau ngajak teman-teman, kalau Anda harus selalu melihat bisnis cuman, oh ya tiap hari saya masuk kantor, tiap hari saya bikin bisnis, buka bisnis, dan capek, tidak tahu exitnya mau kemana, Anda pasti bisa jenuh. Kedua, Anda juga tidak tahu butuh apa aja untuk menyampai ke titik akhir. Nah, ini yang kami mau, saya ngobrol juga dengan Coach Paulus, ketika Coach Paulus juga melakukan mentoring di Puspitek, di BI. Yang terjadi adalah apa? Banyak sekali bisnis hanya bikin produk. Fokusnya bikin produk. Tapi tahukah Anda ketika Anda berpikir exit bisnis, yang dibeli bukan produknya, tapi saham dari bisnis Anda. Jadi kepemilikan Anda yang tadi seperti PAI 100% harus diberikan kepada entitas tertentu untuk membangun bisnis Anda jauh lebih besar. Saya harap dari sini cukup mengerti ya. Nah, bayangin ketika Anda melakukan maraton. Saya tahu ada teman saya yang benar-benar fokus ke maraton, jadi dia selalu maraton, dia selalu mempersiapkan dirinya. Jadi kalau saya disuruh maraton, saya juga pasti tidak punya ketahanan. Kenapa? Karena strategi maraton berbeda dengan strategi jalan kaki, beda dengan strategi lari 100 meter. Nah, sama seperti saya bilang, kalau Anda mau mendapatkan funding, venture capital funding, yang perlu Anda lakukan adalah apa? Ya berlari. Maju atau berprogres, tetap jualan, tetap punya revenue, tetap punya profit margin, tapi melatih otot-otot yang harus dilatih. Otot itu apa aja masih banyak sekali, dan memang ini adalah pembukaan wawasan. Acara ini membuka wawasan Anda terhadap apa sih yang important in your business. Karena saya tahu banget kalau mau ngambil sekolah bisnis seperti ini nggak gampang, dan Anda bicara dengan praktisi apa yang terjadi di lapangan ya. Makanya kami mengundang banyak mentor-mentor yang dari dunia sales, dari dunia digital marketing, dan dari dunia online platform. Itu kami undang. Kenapa? Karena kami percaya bahwa semua dari mereka bisa memberikan insight atau memberikan pandangan. Anggap aja Anda perlu jaga kesehatan, perlu tetap fit, Anda perlu ada dokter nutrisi, dokter kesehatan, dan yang lainnya ya. Nah,
Ada istilah ini, we don't know what we do not know ya. Zaman dulu saya tidak mengerti tentang startup funding, jadi saya tidak tahu bahkan itu ada istilahnya. Exit strategi saya juga tidak tahu. We don't know what we don't know. Jadi apa yang mesti kita lakukan? Yang kita lakukan adalah belajar, berprogres. Dan kita belajar untuk membuka diri kita jauh lebih baik ya. Nah, saya mau men-share bagi teman-teman punya bisnis, kita seringkali di ujung nih, kita mencari tahu. 3 tahapan startup adalah problem of solution fit. Kalau Anda nggak tahu problem di market Anda, you have a problem. Yes, you have a problem. Kenapa? Karena kalau Anda nggak tahu masalahnya, Anda nggak akan jalan. Nah, sama seperti kami melihat bahwa problem terjadi di market apa sih? Informasi startup dan startup funding, akses ke VC dan lain-lain, itu hanya terfokus ke kota besar seperti Jakarta. Tapi second tier city seperti Surabaya, Medan, Makassar, third city, kota-kota kecil, Malang, Magelang, Jember, kota-kota seperti Kediri, mereka nggak punya akses ini. Dan saya merasa ini not fair. Dan saya nggak tahu siapa yang punya roadmap ini, tapi kami punya roadmap ini. Kami percaya bahwa sebagai LifeX Academy, kami mau memberikan sesuatu yang relevan buat teman-teman. Dan kami percaya bahwa pebisnis di Indonesia itu hebat-hebat. Tidak terbatas sama regional, tidak terbatas orang Jakarta lebih hebat daripada orang di daerah kota ketiga atau kota emas. Enggak juga. Karena apa? Aksesnya sama, informasinya semua sama. Tinggal cara kita mendevelop atau eksekusi bisnis kita. Nah, banyak kan kita itu hanya fokus kepada membuat produk, cari produk jualan yang bagus. Kayak kemarin kita lihat APD, ada begitu banyak yang orang menjual masker, menjual berbagai macam. Tapi teman-teman bisa lihat kan 3 bulan marketnya saturated, marketnya menjadi sangat-sangat terlarut dengan kompetisi. Akhirnya harganya perang harga ya. Tapi yang kita lupa adalah bahwa kita harus menemukan our unique product. Ya, produk market fit, marketnya butuh apa, siapa marketnya dan berapa tahannya produk kita tetap menjawab kebutuhan market. Nah, kalau kita sudah menemukan the MVP-nya tadi, kita akan masuk ke validasi produk kita. Bisa nggak sih men-sustain bisnisnya? Bisa nggak sih produk-produk ini bisa membuat bisnis yang lebih besar, dan lebih besar? Nah, ini yang kita penting mengerti. Bahwa banyak kali kita mungkin perlu 3-5 kali gagal menurut survei untuk kita bisa maju ke next scale ya, atau kita masuk scale. Nah, ketika Anda sudah mulai maju dan naik ke atas, Anda mulai melihat bahwa Anda bisa fokus ke growth. Nah, di sini Anda mungkin tadi ada pertanyaan, kapan sih Anda harus masuk ke perlu funding ya? Anda bisa ketika Anda mau mencari lebih banyak customer, Anda sudah punya formulanya, mendapatkan satu customer harganya berapa, kemudian dia membeli lifetime value-nya berapa. Nah, hari ini saya mau mengajak Anda untuk benar-benar melihat cara kita berbisnis ya. Nah, ini yang biasanya sering terjadi teman-teman. Adalah biasanya kita mulai dari ide doang, kemudian kita coba cek bagus gak sih ide kita, kemudian kita beli produk atau mencari produk atau bikin produk, kemudian kita cek validasi produk kita di market cocok atau tidak. Yang terjadi juga adalah kita membuat bisnis model yang baik dan kemudian membuat validasi bisnis. Oke ya, ternyata dengan produk ini kita bisa bikin bisnis nih lumayan besar nih, kita sudah punya banyak customer, ribuan customer, dan bisnis kita sudah bisa mulai mencari sectionnya yaitu growth atau perkembangan lebih besar lagi, dan itu terjadi di bisnis validasi. Nah, ini yang penting untuk kita ketahui. Dan di situ juga kita melihat dari konsep tim yang dibutuhkan. Contoh di bisnis franchise itu dibutuhkan berapa orang untuk running satu gerai franchise. Itu juga kita mulai menemukan pola-polanya. Nah, ini yang kita lihat bahwa proses punya produk yang menjual tidaklah cukup, tapi produk menjual harus bisa men-sustain kehidupan bisnis kita sehingga kita tidak mati hanya karena satu produk. Mungkin karena brand kita jauh lebih baik. Dan kalau Anda lihat semuanya bisnis-bisnis besar biasanya brandnya makin lama makin kuat. Dan memang fighting of brand is important karena fungsinya bisa diikuti, tapi brand dan kepercayaannya itu yang butuh waktu ya. Oke. Saya nggak punya banyak waktu, tapi saya mau menceritakan sedikit. Seringkali ada namanya value of death. Jadi buat teman-teman yang lagi mungkin meriset bisnisnya, ini saat yang terbaik. Kenapa? Karena banyak banget bisnis mulai dari nol lagi, kayak kita ngisi bensin ya. Jadi kalau teman-teman lihat hari ini, Anda bisa melihat bahwa ada product market fit yang terjadi, dan riset dan development cukup banyak. Tadi kita mendengar juga 60% sampai 75% dari Sonic Boom, idenya bisa di funding, dan dia butuh banget untuk dia bisa masuk ke market ya. Jadi dia sudah sukses sebagai bisnis, pola bisnisnya sudah terbentuk, tapi dia bilang dia butuhnya apa? Riset kembali.
risetnya hampir 60-75%. Memang ada bisnis modelnya juga kembali, industrinya seperti apa. Tapi mungkin kalau makanan mungkin jauh lebih pendek proses dan polanya. Nah, tapi kalau Anda lihat, kalau kita makin ke atas, kita punya pembiayaan metode funding yang lebih baik. Nah, ini saya mau mengajak Anda untuk melihat dari sisi taktis. Kita belum melihat jauh. Dan yang saya mau ajak Anda mengerti lebih lanjut tentang proses tata funding. Ya. Dan kalau Anda lihat bahwa tadi kita seperti zoom out nih sekarang adalah Valley of Death ya. Tadi Valley of Death tuh di sini masih banyak, kalau Anda bisa lihat mouse saya, disebut Valley of Death. Kenapa? Karena banyak banget bisnis yang gagal di sini karena produknya tiba-tiba downturn, yang tadinya orang mungkin nyetok banyak banget masker, akhirnya nggak ada yang beli, ya itu mati dia. Jadi dan itu bahaya gitu kan. Tapi ketika dia punya produk yang sustain, mungkin dia sudah punya order besar sekali, mungkin seperti hand sanitizer, itu industrinya kan pasti naik. Dia sudah menemukan break even dan dia sudah mulai dikuasai oleh banyak bisnis. Mungkin Anda punya ide-ide fresh atau bisnis yang punya produk yang mau direstrukturisasi atau dilahirkan kembali dengan konsep yang baru, Anda bisa mendapatkan funding di early stage dengan venture capital dan kemudian bisa masuk ke level berikut, bahkan masuk ke IPO. Nanti kita akan belajar lebih banyak dari Pak Chandra karena memang sesi ini saya cuma memberikan sedikit dari apa yang terjadi di pasaran, tapi gambaran besarnya saja. Karena memang nggak ada perfect scenario buat everyone ya. Jadi maksudnya setiap bisnis pasti ada penilaian masing-masing. Dan saya hanya memberikan teman-teman gambaran supaya bisa lebih jelas lagi. Oke, bagaimana kami mempersiapkan teman-teman bisnis di era post-COVID ya. Jadi kami juga berprogres, kami juga banyak melakukan pivot. Saya, Bro Paulus, partner saya Pak Joni Gunawan, Pak Abraham, kami banyak melakukan pivot-pivot di dalam bisnis kami sebagai Hartana Group. Kami di bawah satu PT juga, PT Hartana Cerdas Bangsa, banyak melakukan pivot. Kenapa? Karena kami percaya bahwa kami harus mencari model yang tepat dan kami menemukan bahwa banyak banget bisnis yang perlu untuk mengerti tentang funding. Nah, yang kami mau share adalah tentang strategi exit. Ya, kenapa strategi exit ini penting? Karena kalau Anda nggak tahu tujuannya Anda mau kemana, Anda pasti tidak terlalu semangat. Anda tidak punya why yang jelas. Anda tidak punya, tidak tahu mau cari apa untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, nah itu penting banget kita mengerti. Nah, bayangkan mungkin Anda punya planning bisnis hari ini, sudah harus berpikir ke arah exit strategi. Anda lihat bahwa kita punya rencana, kita punya ide, kemudian kita mau buat bisnis. Yang berikutnya ada exit strategi. Ya, dan exit strategi itu ada beberapa jenis. Tapi kalau Anda lihat ketika Anda exit setiap level, makanya tadi mungkin ada istilah di mana stage bisnis Anda ya. Tadi Bro Adrian sempat cerita di sesi kedua, stage bisnis Anda di level mana? Kalau masih idenya seed atau pre-seed itu artinya masih ide yang lagi coba gagal, Anda bisa dapetin pendanaan seperti apa? Kalau Anda lihat ketika sudah break even, baru mulai masuk ke visi funding, artinya sudah terjadi bisnis, model bisnis sudah siap, ada timnya yang bisa membantu. Jadi tidak ada namanya one man show, adalah satu kolaborasi besar ya. Dan bahkan ketika Anda IPO pun masih ada secondary offer atau public market ya. Nanti Pak Chandra akan cerita banget dengan dia. Nggak tahu teman-teman dapat nggak ya message-nya dari Telegram, tapi saya minta tim untuk menyerahkan waktu kami lagi ngobrol. Saya minta Pak boleh ya di screenshot ya. Dia langsung akan menceritakan tentang Karsam. Nah, menurut saya informasi ini kalau Anda tanya langsung ke VC, mau nggak mereka? Nggak mau. Kenapa ini bisa kita buat? Bukan karena apa-apa, karena kita melihat hari-hari ini banyak banget funding yang terjadi di luar sana, tapi tidak ada bisnis yang cocok. Jadi kami mencari kecocokan bisnis supaya teman-teman bisa bertemu dengan strategic partner yang lebih besar ya. Oke, exit strategy ya, dan Anda bisa melihat dari sebelah kiri cash value ya, kalau gifting atau family, Anda seperti menjalankan terus-menerus, kemudian ada partial investment, ada strategic partner atau private equity yang membantu, ada seperti VC juga. Kemudian bisa Anda membagi share kepada company, Anda mendengar ya, misalnya bank seperti BCA aja, direkturnya atau komisaris punya saham. Nah itu dia sudah merupakan manajemen buyout mirip-mirip ya. Kemudian ada open market sale, ada entrepreneur, private equity, liquidation, ada strategic sale, competitor, strategic partner ya. Dan kemudian ada IPO yang menuju public. Dan Anda bisa melihat bahwa cash value-nya, ada penilaian publiknya makin lama, makin besar. Tapi continuity atau income-nya itu tidak sebesar yang ada. Oke, nah saya mau men-sharekan tentang next-nya apa sih. Nah, waktu kami ngobrol dengan banyak bisnis berkata,
Pak, kita tahu ada exit nih, kita pengen kemari. Caranya gimana? Nah, untuk kalau kami beroperasional hanya mencari satu-satu teman-teman gitu ya, kan nggak mungkin gitu kan, karena bisnisnya macam-macam. Jadi kita fokus ke edukasi, kita berpikir apa sih yang dibutuhin. Nah, kami membuat satu edukasi, yaitu edukasi untuk exit. Artinya edukasi supaya bisnis Anda bisa dilirik sama investor. Dan ada banyak caranya, termasuk seperti hari ini Anda akan membuka wawasan Anda, tapi kami juga melakukan yang kedua, yaitu business mentorship. Ya, business mentorship ini penting sekali. Dan menurut Forbes ya, startup yang di-mentor biasanya berkembang 3,5 kali lebih besar dan juga dia punya funds atau valuasinya lebih besar ya. Valuasi ketika mereka minta pendanaan, mereka bisa cari 7 kali lebih besar. Kenapa di startup di-mentor? Karena ketika kami melakukan ini pun kami ngobrol sama banyak visi. Apa sih yang kalian cari di startup? Seringkali startup berpikir gue udah tahu, gue lebih tahu bisnis gue. Enggak. Bisnis kamu kalau mau lebih tahu, coba tanya investor, mereka naksir atau enggak. Kalau mereka melihat ternyata industrinya nggak menarik, atau mereka nggak bisa masuk ke dalam, ya berarti kita harus bertanya, are we in the right business or not? Kalau memang tujuannya Anda exit ya. Tapi kalau Anda tujuannya ada continuity, menikmati, mungkin bisnisnya adalah hobi dan lain-lain, itu up to you. Tapi kalau Anda punya pilihan hari ini untuk exit strategy, apalagi di industri teknologi, karena teknologi berkembang cepat ya, mungkin kayak tadi kan kita dengar exit strategi sempat ditanyakan di Adrian adalah dia lebih ke merger and acquisition, artinya dibeli atau dipunyai oleh satu perusahaan, karena mungkin dia bisa sustain dengan ada banyak perusahaan yang melanjutkan ya. Oke. Dan yang ketiga yang kami share adalah akses ke ekosistem startup atau business funding. Nah, untuk Anda, kami mempersiapkan 2 dulu tuh tadi, yaitu edukasi tentang exit strategi, bagaimana bisnis siap dilirik. Yang kedua adalah business mentorship. Kenapa ini penting banget? Karena kalau kedua ini Anda belum bisa lewatin, yang ketiga ini akses ke ekosistem atau startup business funding itu tidaklah gampang. Nah, saya yakin bahwa Anda harus siapin dulu bisnis. Nah, karena setelah COVID-19 ini masih banyak bisnis yang lagi nyetel kembali, kenapa nggak disetel untuk ke arah Anda bisa mendapatkan funding ya, dan itu memang pertanyaannya adalah selalu tentang funding. Gimana saya dapat funding ketika lagi situasi susah, bagaimana saya membesarkan bisnis saya. Dan saya menemukan ya Anda harus tertanam, nggak bisa kenal cuma satu investor, harus ada beberapa investor. Makanya kami sedang seperti ini adalah salah satu inisiasi kami untuk membuat program-program bersama dengan venture capital untuk mendidik untuk membuka wawasan teman-teman untuk mengerti tentang venture capital. Ya, nah ini program yang kami jalankan. Programnya namanya adalah Startup Pitch X ya. Tujuannya adalah Anda bisa pitching ke venture capital. Setelah Anda melewati proses wawancara, Anda sudah siap, sudah punya pitch deck, sudah punya perhitungan, sudah punya laporan keuangan yang baik, dan masih ada banyak hal lain yang kita perlu bereskan bersama. Nah, itu kan nggak mungkin Anda lakukan dalam waktu 1 malam. Jadi ada proses, ada progress. Jadi kalau Anda tanya teman-teman yang tadi startup, berapa lama sih progresnya? Butuh lama ya, butuh ngobrol gitu. Mungkin Anda fokus sibuk sama bisnis, biar kami yang bantu Anda untuk mengenalkan mana sih kira-kira startup yang tertarik sama Anda gitu. Dan sambil kita bisa ngobrol tentang bisnis Anda lebih lanjut ya, itu. Oke, di program ini kami bentuknya adalah online course, saya dengan Coach Paulus, tapi juga ada online mentoring dan mentorship ya. Dan lead mentornya adalah saya, ya tadi udah diceritakan, dan juga Coach Paulus. Nah, program Startup Pitch X itu seperti apa sih kalau gambarannya? Nah, gambarannya adalah membership 12 bulan. Ada 3 hal yang kita berikan, yaitu satu adalah tentang edukasi terus-menerus. Artinya kita akan terus mengupdate tentang tren, karena COVID ada berubah, tren retail, seperti dengan Sonic Boom, kita akan terus bicara tentang bagaimana sih investor melihat bisnis, bagaimana kita mengakses FDI atau Foreign Direct Investment. Kalau Anda pikir mengajak Andrew Yu tadi, oh ya gampang lah, Andrew di JDID itu kan pasti cuma diminta pasti mau lah. Nggak gampang teman-teman Anda. Kalau lihat sebelumnya dia sama Pak Sandiaga Uno, saya juga mengajak dia karena privilege, saya kenal. Balik lagi itu juga karena kami punya kedekatan ya. Jadi saya yakin bahwa butuh waktu gitu. Nggak gampang membangun capitalizing on your relationship, apalagi dengan teman-teman ya. Yang kedua, kami memberikan growth hack business mentorship. Bro Paulus dan saya sudah banyak melatih, saya banyak banget digital strategi, digital marketing. Tadi Bro Adrian juga sempat cerita bahwa pentingnya digital marketing, bagaimana kita mengutilize bukan cuma jualan online doang, tapi benar-benar menggunakan supaya mengerti market kita atau mengedukasi ya.
Yang ketiga, kami memberikan akses to ekosistem startup funding. Seperti ini adalah salah satu program kami, induction atau program untuk pengenalan jauh lebih baik. Nah, kurikulumnya apa sih Startup Pitch Act? Kita akan membangun fundamental dan mindset new economy. Ya, fundamental dan mindset. Balik lagi teman-teman bilang, kenapa nggak langsung aja caranya? Tidak bisa caranya doang, karena yang dibeli adalah Andanya, adalah pribadi Anda. Anda bukan lagi menjadi orang terpinter yang tahu segalanya, tapi Anda menjadi pemain bisnis yang terbaik di industri Anda. Be the most valuable player in the industry. Yang kedua, kita bicara tentang branding dan communication strategy ya. Strategi bagaimana membangun bisnis Anda supaya brandingnya bagus dan juga tetap menarik ketika Anda makin besar, bukan makin hilang, tapi masih punya cara-cara dan strategi-strategi yang lebih baik. Yang ketiga, kita bicara tentang product market fit strategi ya. Tadi kita udah ngomongin tadi kalau Anda nggak dapat product market fit, jangan ngomong bisa go to next level, bisa bikin bisnis yang ditaksir sama investor, karena investor mau lihat bisnis yang udah at least udah break even ya. Yang keempat, bisnis model dan USP. Banyak banget bisnis model yang seperti gampang aja, oh yang penting saya jualan, saya udah tahu customer. Ternyata masih banyak market horizontal dan vertikal. Dan juga mengerti bagaimana sih kita menyetelnya ya bisnis kita supaya kita tidak menjadi membosankan sama seperti yang lain. Nah, kita ada 12 modul, jadi yang saya akan cepat saja. Yang berikutnya tetap ada digital marketing strategi, membangun komunitas untuk bisnis, creating productive work culture, karena tim itu penting sekali. Kan tadi ada yang nanya bagaimana tim harus dibangun ya, itu dengan transparansi dan lain-lain. Kita punya berbagai macam industri yang kita juga lakukan interview dan kita memberikan gambaran besar seperti apa. Yang kedelapan adalah content marketing strategi. Kenapa konten? Karena hari-hari ini Anda banyak customer pengen membeli tapi tidak pengen dijualin. Nah, ini penting banget dimengerti. Kalau Anda berpikir bahwa produk doang yang penting, itu sebenarnya bukan. Masih ada hal-hal lain, yaitu Anda bisa mengedukasi market. Bisa nggak produk Anda dimengerti sama market? Sama seperti tadi, Sonic Boom produk yang harus punya good communication. Karena dia punya good communication, dia bisa punya customer dan bisa punya investor. Jadi komunikasi itu harus dibangun dengan dua arah. Komunikasi investor sendiri, komunikasi ke audiens sendiri. Ya. Nah, salesman dan negotiation skill. Nah, ini Anda berpikir, kok masih ada salesman? Ya, kenapa? Negotiation skill dan salesman ini ada dua hal yang selalu dibilang menakutkan. Padahal dari hari ini Anda bisa masuk juga kan karena ada salesman konsep ya. Konsepnya adalah program dan lain-lain. Dan kemudian membangun building effective winning team. Kalau Anda nggak punya winning team, Anda nggak punya kekuatan, Anda nggak bisa tahu bagaimana Anda bisa masuk ke program-program lain atau mendominasi pasar karena nggak punya tim yang tepat. Nah, ke-11 adalah startup leadership style dan yang ke-12 adalah pitching dan startup funding. Nah, kenapa program ini kami taruh pitching dan startup funding terakhir? Karena prosesnya adalah yang dibeli bisnisnya, bukan pitchingnya. Dan ini sering disalah pikir, orang cuma bikin pitch deck, cuma bikin perhitungan keuangan, selesai, dan kemudian dapat funding. Ternyata nggak seperti itu, ada banyak hal yang kami siapkan. Jadi itu adalah bentuk edukasinya. Nah, termasuk juga saya dan Coach Paulus, kami berdua dari latar belakang, saya adalah digital strategy coach, Coach Paulus juga business coach. Kita sering banget melihat orang untuk masuk hanya belajar sendiri, ditemenin, nggak ada temennya itu susah. Jadi kami memberikan sesi 7 minggu online mentoring untuk being the most valuable player in your industry. Jadi industrinya apa aja, Anda bisa menjadi pemain terbaik di bisnis Anda atau di kompetisi Anda, dan menjadi bisnis yang benar-benar punya nilai. Dan memang kami akan memulai itu di tanggal Jumat, berarti minggu depan ya, kira-kira minggu depan, Jumat 3 Juli jam 8 malam. Jadi ini akan sampai tanggal 14 Agustus, karena setiap minggu kita akan bikin, kita akan benar-benar bicara, mengubah Anda dari cuman sekedar the smartest man in the room, tapi dari the most valuable player in your industry. Dan ini adalah proses yang kami lihat penting banget untuk Anda dilihat di market ya. Oke. Materi terus akan kami update, mengikuti tren ekonomi dan startup funding. Makanya kami nggak bisa bikin ini one time fee. Kami harus bikin ini membership, karena kami juga harus banyak berkontribusi dan juga memberikan feedback kembali. Dan tentunya kita juga harus bikin production terus-menerus. Karena nggak ada namanya bisnis itu cuma diam di tempat, kayak naik sepeda. Tadi Anda diam di tempat, bisa jatuh ya. Oke. Nah, kira-kira seperti ini. Apa yang Anda dapatkan? Anda mendapatkan 12 modul startup EQ, 42 video strategi, lebih dari 720 menit, 42 PDF handout strategi, akses selama 12 bulan, diupdate setiap bulan, senilai sekitar 35 juta. Anda dapat digital sertifikat, Anda akan dapetin assessment dan tes, dan kita masih ada memberikan juga bonus-bonus ya.
Dan bonus-bonus ini membantu Anda untuk mengerti bahwa punya bisnis nggak cukup, Anda harus punya roadmap buat membangun your own wealth juga. Nah itu Pak Joni luar biasa informasinya di situ, akan banyak belajar karena beliau juga seorang financial planner dan financial consultant yang dipercaya oleh banyak perusahaan juga. Nah berikutnya kayak saya tadi bilang ada 7 week online mentoring ya. Tujuannya Anda bersama saya dengan Coach Paulus, kami akan menemani Anda mengubah cara mindset Anda berpikir. Bukan lagi kita berpikir, oh ya business is about we are being boss, tapi kita serving the market. Karena kalau nggak tahu marketnya kita mau ngapain. Tapi kita juga harus mengqualify market, kita cocok nggak untuk produk yang kita tawarkan. Jadi ini program yang antara saya dan Coach Paulus, yang kami juga tahu ini kolaborasi yang kita udah sering ngobrol berdua, waktu Coach Paulus banyak bertanya, saya juga banyak bertanya, adalah banyak sinergi yang kami lakukan. Nah, biasanya kalau online mentoring itu sekitar perorangan, ya kita ada harga sekitar 15-an ya per sesi, sekitar 2 jam, tapi kita mau bikin supaya bisa affordable mentoring selama 7 minggu ini yang senilai 105 juta ke atas ya. Itu kita juga ditambahkan buat teman-teman adalah sesi online group coaching. Kenapa online group coaching? Karena program ini berbeda. Kalau tadi itu cuma sampai mentoring, kalau yang ini group coaching kita pengen benar-benar tahu bisnis Anda udah se-ready apa untuk mendapatkan funding ya. Dan untuk ini juga kita nge-share tentang basic corporate finance online program. Kemudian kita ngajarin juga inbound digital marketing sehingga orang bertanya, bukan kita cuma lempar bola doang kemudian terus lempar bola, tapi biar orang bertanya, punya database orang-orang kita bisa hubungi kembali. Nah, kemudian kita juga melakukan pitch deck virtual seminar. Tadinya kita mau bikin live, tapi karena PSBB dan lain-lain, dan kami lihat lebih cepat kalau kita bikin pitch deck virtual seminar, bisa banyak membantu teman-teman juga. Dan biasanya kita kalau seperti ini aja, itu nilainya 75 juta ya. Dan biasanya untuk semua program ini, hingga 30 Juni 2020, kita punya harga khusus. Jadi program ini sebenarnya udah kami tawarkan untuk beberapa komunitas, dan 30 Juni setelah 30 Juni kami harus naikin harganya. Kenapa? Karena materinya udah makin dalam, makin deep, dan kita mau ngajak teman-teman udah kelihatan kan, kayak hari ini pun juga akan ada Indogen, kita masih punya beberapa yang lain. Jadi biasanya kalau kita harus bayar 15 jutaan, 14.970.000, tapi hari ini aja buat teman-teman yang benar-benar tertarik ada 7.470.000, yaitu 50%. Dan ini jauh berhemat ya. Dan itu yang tadi saya bilang, ini termasuk 5 kali online private group coaching. Nah, kenapa saya dan Coach Paulus, mungkin Coach Paulus bisa share di sini, Bro Paulus, ada ready? Oke. Coach Paulus ada di sini? Oke. Nah, kenapa kami bikin program ini? Bro, boleh cerita sedikit, Bro. Kenapa kita bikin program ini nih dari pandangannya, Bro? Gimana pentingnya mentoring menurut Bro? Iya betul, kita tahu kan sama-sama pas lagi awal kita bangun startup sendiri ya, mungkin pas kita lulus kuliah gitu kan, itu kan nggak gampang ya, karena kan butuh banyak resources juga ya. Kalau kita bicara tentang modal kan bukan hanya modal uang ya, tapi juga tadi Pak Di udah sempat bilang kan tentang network gitu kan, bagaimana kita perlu kenal banyak orang yang bisa membantu, siapa yang bisa menjadi partner kita, siapa yang bisa jadi tim kita, siapa yang bisa jadi investor, bahkan seperti itu. Nah, kalau dulu kita mungkin itu ya bro ya, siapa yang akhirnya kita tanya ya, orang tua juga belum tentu ngerti tentang bidang kita gitu kan. Nah, akhirnya kita coba-coba sendiri ya, di situ kan ada biaya waktu sebenarnya, ada cost of time di sana, ada cost of failure-nya juga gitu kan. Nah, kalau sekarang kita bisa lihat juga, kita lihat ekosistem di luar negeri, ya itu juga cukup berkembang. Nah, karena itulah kita mau bangun di Indonesia. Kebetulan saya sama Pak Di ini kan punya irisan ya, sama-sama kita mau lihat startup-startup juga mau berkembang, ya kita mau melakukan sesuatu juga. Kita udah pernah ngalamin itu, kita mau sharing juga pengalaman kita, apa yang kita punya, ya network kita, ya termasuk waktu kita juga untuk mengembangkan ekosistem startup di Indonesia ini. Gitu, bro. Ya. Dan seperti tadi Coach Paulus bilang, ada waktu yang kita invest juga untuk kita berkembang juga. Kami juga investasi diri kami berdua ini cukup banyak, saya dan Coach Paulus ya. Apa tantangan utama dalam membangun startup Anda? Oke,
Tantangan kami adalah kami mengenalkan program ini bahwa semua bisnis harus tahu bahwa itu tidak ada bisnis yang artinya datang dari Tuhan. Ada bilang, oh ini bisnis gue datang dari Tuhan dan makanya jadi gede. Tapi bisnis itu melewati satu tadi, evolusi dan revolusi. Ya, kalau tadi mau lebih cepat revolusi, kalau mau revolusi ya kita harus benar-benar punya strateginya. Revolusi kita tahu ya, revolusi yang terjadi biasanya ada kegerakan-kegerakan, ada movement-movement. Kita mau jadi ini movement. Karena kita tahu kalau teman-teman tadi ada funding segitu banyak, berarti kita kan leave money on the table juga dong. Padahal bisnis Anda bisa. Dan makanya kita mau, ini not for everyone. Makanya kita bilang ini not for everyone. Kalau teman-teman masih mencoba, not sure buat bisnis atau enggak, it's fine. Tapi kita mau ngajak teman-teman juga yang benar-benar berbisnis untuk pikirin matang-matang. Bener nggak sih kita harus punya exit strategi? Bener nggak sih kita harus punya mentor? Bener nggak sih saya mesti punya kenalan venture capital? Karena ketika kita lagi butuh keuangan, kita nggak bisa datang dengan bilang, saya butuh duit. Tapi orang akan bilang, saya mau tahu manfaatnya kamu apa sebagai investor. Investor mau tahu berapa nilai perusahaan kamu. Dan ini yang kita mau ngajarin teman-teman supaya berinvestasi pada diri Anda. Karena kita tahu Warren Buffett pun bilang bahwa investasi terbesar pada diri Anda. Dan banyak orang berhenti berinvestasi ya. Berhenti berinvestasi pada diri sendiri, jadi males, tidak mau belajar, bahkan menganggap belajar itu hanya di sekolah. Nah, saya mau mengajak Anda kalau memang benar-benar Anda masuk ke link, oke, mungkin panitia bisa catat linknya dan di show ya di YouTube, supaya teman-teman bisa lihat lebih lanjut, yaitu di bit.ly.xps strip limited time ya. Jadi nanti Anda isi data Anda, nanti kita akan ngobrol lagi lebih lanjut, jadi ada tim kami yang akan ngobrol dengan Anda bisa tanya-tanya dulu dan bisa lihat ini produknya cocok nggak kita kerjasama bersama. Karena benar-benar ini bukan program get rich quick. Ini adalah program Anda benar-benar kami mentor bersama dengan para leader. Jadi para growth hack leader yang Anda lihat di line up hari ini, mereka adalah banyak mentor seperti itu. Jadi saya percaya kalau Anda minta mereka Anda di mentor personally, harganya saya tahu kayak contoh Pak Denny Santoso untuk mastermind saja 80 juta ya, untuk mastermind duduk bareng. Sekarang Anda dengar dia itu sudah termasuk dalam package ini. Salah satunya itu. Dan ada Pak Yeskel Zebua yang memang dia adalah masih sangat muda, umur 25 tahun tapi work from home. Dia melakukan semua strategi penjualannya lewat WhatsApp dan FB. Saya yakin bahwa Anda teman-teman juga bisa belajar banyak membangun bisnis dari growth leader ini, dan mereka juga adalah startup juga, tapi mereka sudah menghasilkan revenue, bahkan kalau tidak di funding pun mereka tetap sustain. Jadi memang program kali ini memang khusus kami berikan, dan kalau dibilang kenapa saya memang langsung menceritakan Anda tentang ini, karena saya mau Anda benar-benar mengambil kesempatan ini, karena nextnya ada acara seperti ini lagi, harganya nggak mungkin 50%, ya, nggak mungkin 50%, dan emang harganya akan naik. Karena kayak saya bilang tadi, kita harus ada banyak investasi yang kami lakukan supaya kita bisa berikan program terbaik buat teman-teman. Ya, jadi untuk teman-teman, silahkan isi datanya Anda, masuk ke linknya, isi data Anda, dan kemudian nanti setelah acara atau mungkin beberapa hari dari acara ini sebelum 30 Juni, kalau Anda mau bisa menghubungi Hana juga, yaitu customer service kami yang luar biasa ya. Hana, you did a great job ya di belakang. Dan bisa ngobrol kalau memang mau, nanti kita ada tim yang untuk ngobrol lebih banyak tentang kebutuhan Anda. Jadi dari saya itu, terima kasih teman-teman. Mungkin ada pertanyaan lebih lanjut. Ya, mungkin sambil kita pengen juga kenal lebih banyak lagi nih dari teman-teman yang sudah bergabung dan juga menyaksikan pada waktu ini. Coba mungkin teman-teman bisa sharing apakah teman-teman sekarang ini sudah punya startup, sudah running berapa lama, ya kan? Atau justru baru masih punya ide baik gitu kan, ide bagus, mau melangkah jadi startup tapi bingung nih misalnya cara gimana. Ya boleh tolong bisa chatting ya di Telegram ataupun saat ini di YouTube. Ya kita pengen mengenal lebih lagi, dan pada prinsipnya tadi juga Kevin sempat sebutkan kan, bagi saya prinsipnya business is about helping people. Jadi kita memang ada untuk bantu orang ya. Filosofis bisnis kalau menurut saya memang dari awal bisnis ada itu untuk ngebantu orang gitu guys. Ya. Oke, kita mau dengar dong kayak tadi Coach Paulus bilang kalian ada di mana. Tadi teman-teman saya udah lihat di Telegram yang belum komen sama sekali. Oke, gerakin tangan aja, gerakin jari Anda ya supaya
supaya apa? Supaya Anda juga semangat ya. Coba aja ketik 1-2 nanti ngobrol sama kita ya dan masukin nama Anda, kota mana, terus apakah Anda lagi berbisnis atau Anda mungkin lagi mau memulai startup. Apapun itu jawabannya, kita juga bilang begini, bahwa jangan berpikir, kan orang selalu berpikir dua side ya. Kebetulan saya dengan Coach Paulus kita punya pandangan yang mirip ya Bro Paulus ya. Bahwa kalau yang di industri sana butuh apa sih? CEO ya Bro, CEO, CTO, CMO, kita sempat ngobrol ya. Jadi buat teman-teman yang berkarir pun, industrinya juga sangat besar dan demand-nya di marketplace sangat besar. Jadi itu pun juga kita punya programnya. Jadi kalau memang teman-teman tertarik, mungkin tidak harus pitching, tapi bisa mengambil program edukasi kami juga ada. Nanti bisa ngobrol lebih lanjut makanya. Dan saya memang mau mengajak teman-teman untuk, ayo dong kita maju nih. Udah banyak nih orang-orang yang mau bersharing, mau sharing, mau bagi. Jangan berhenti. Sayang sekali kalau Anda berhenti. Ya, oke. Boleh kita, Kevin, mana nih Kevin? Halo Kevin. Kevin lagi bobo ya, udah waktunya siang nih ya. Mungkin ada teman-teman yang waduh. Tompelnya pindah, Vin. Tompelnya pindah nih. Tompelnya pindah. Ini mirroring. Aduh. Oh, mirroring ya. Oke. Oke, jadi sebenarnya saya nih mungkin yang mau nanya dulu nih ke Pak Adi sama Pak Paulus ya. Ya. Mungkin kan ada orang yang sekarang masa pandemik, mungkin ketika mau mulai usaha melihat kondisi ini tuh mungkin agak down, mungkin juga akhirnya secara finansial juga mungkin jadi berantakan gitu ya kalau kita melihat ya. Nah mungkin mindset apa nih yang sekarang mungkin dari Pak Adi dan Pak Paulus nih, Pak Paulus bisa memberikan sharing nih, mindset apa sih yang harusnya diterapkan di saat kondisi pandemi kayak gini gitu. Karena mungkin yang baru start bisnis, misalkan dia berhenti kerja, dia start bisnis, ini adalah masa yang sulit buat mereka gitu. Mungkin itu sih pertanyaan saya. Oke, mungkin Bro Paulus dulu, Bro. Oke, saya percaya ini ya, saat-saat ini penting sekali punya kemampuan untuk adaptif, ya, kemampuan adaptif. Jadi artinya kita bisa beradaptasi, ya, sesuai dengan lingkungan. Kita tahu bahwa di saat-saat perubahan seperti ini, bukan yang paling kuat, bukan yang paling besar yang bisa bertahan, tetapi yang mana yang paling bisa beradaptif, berubah, ya, menyesuaikan diri dengan kondisi saat ini. Kita tahu kayak sebenarnya kan katakanlah corona ya, virus corona, COVID-19 gitu kan, itu kan sebenarnya bukan sesuatu yang besar sekali, tapi bayangin dia sebenarnya kan ukurannya virus dan kecil sekali, tetapi kok sangat ditakuti oleh miliaran manusia, ya kan. Kenapa? Karena cepatnya ya, begitu cepat dia bisa menularin ya, viral kan, virus yang viral, ya punya sifat viral, begitu cepat bisa menginfeksi ya mulai dari satu lokasi, entah itu dari China kah atau tempat lain, tahu-tahu bisa ke seluruh dunia ya sampai ke pelosok-pelosok Indonesia bisa ada. Nah, jadi sekali lagi bukan siapa yang paling besar ya atau yang paling banyak uangnya, bukan seperti itu teman-teman ya, tetapi siapa yang beradaptasi dan juga siapa yang cepat itu yang bisa berimpact ya, berdampak bagi sekitar kita. Jadi punyai mindset untuk adaptif. Oke nih, kalau kita manusia ya nggak bisa lurus ya bisa belok kiri, bisa belok kanan ya, bisa lewat atas ya, atau kita bisa menggali ke bawah ya. Ya apapun yang terjadi, don't ever stop ya. Terus cari jalan, saya percaya selalu ada solusi ya bagi yang mencarinya. Otak kita sangat kreatif, sangat inovatif. Karena itu ya fokuslah di solusi seperti itu. Oke, nice Pak Paulus. Nih untuk teman-teman nih semangat terus. Nah dari Padi nih sekarang nih. Oh, masih perlu dari saya. Ada wejangan. Bukan dari lengkap ya. Oke, kalau dari saya cuma bahwa dalam fase kehidupan kan kita ada namanya 4 fase ya, survival, security, sukses, dan signifikan. Jadi dari mentor saya yang saya belajar adalah kalau teman-teman gara-gara COVID ini bisnis hancur-hancuran atau mulai lagi jadi masih survival mode, mulailah dengan mulai membangun lagi pundi-pundi pendapatan, sehingga pendapatan Anda nggak cuma dari income gaji atau yang satu income. Karena kita tahu ya kalau kita butuh income terus-terusan. Yang kedua adalah membangun kita supaya otaknya kita perdalam, artinya kita membuka wawasan. Saya juga bukan orang yang tadinya senang finance, saya bukan orang yang tadinya mengerti tentang hal-hal seperti ini. Tapi ada istilah begini, what you ignore will hurt you in the
in the future. Jadi kalau Anda ignore atau tidak peduli tentang hal-hal misalnya relationship Anda atau kesehatan Anda nggak peduli, yang terjadi adalah nanti itu akan kembali menjadi bumerang buat kita. Jadi kita baik untuk mengerti, baik untuk punya wawasan ya. Dan saya percaya bahwa buat teman-teman yang lewatin masa ini, saya cuma bilang bahwa harus benar-benar berani mengaku, potong hal-hal yang nggak perlu, melakukan manajemen keuangan, melakukan pendidikan finansial, dan itu penting banget gitu. Dan apapun posisi teman-teman, saya tahu bahwa hari-hari ini harus belajar menyesuaikan diri. Makanya tadi saya punya kata-kata comfort zone ya. Ada istilahnya income Anda atau pendapatan Anda hanya sebatas ke zona nyaman Anda. Jadi kalau zona nyamannya Anda sekarang ini adalah yang memberikan income Anda. Tapi kalau Anda mau keluar dari zona nyaman Anda, ya income Anda akan lebih naik lagi. Itu. Oke. Gimana? Ada live comment ya? Oke, coba kita lihat nih. Ya, ada dari Faisal nih. Oke, lagi setup coach di sharing SB1 yang kemarin sudah saya singgung juga dan saya belajar untuk bisa paham kata exit dari pengalaman Coach Ferdinand. Oke, thank you Pak Faisal. Ya, dan memang kita belajar sama-sama ya. Jadi kalau saya nunggu nanti saya yang exit duluan, kan nggak seru. Mendingan kita belajar bareng ya. Karena saya tahu gini, itu is a moment of kolaborasi. Teman-teman yang ada pun kita semua berkolaborasi. Bro Paulus, saya, Kevin, semua ini dalam masa yang kita tahu kita punya tantangannya masing-masing ya. Itu. Kalau exit kita nganggur dong coach, menikmati duit. Tapi apakah mungkin untuk kita punya minimum share dan menikmati duit juga tetap bisa berkarya di startup yang kita setup dari nol? Mohon advice Coach Ferdinand. Sangat mungkin, sangat mungkin. Jadi kata nganggur itu sebenarnya kiasan. Sama kalau menurut saya gini, nganggur itu definisi buat Anda apa? Kalau nganggur artinya tidak bekerja sama sekali. Saya rasa kalau Anda orang produktif, Anda tetap akan kepikiran hal-hal lain ya. Artinya bisa bikin bisnis-bisnis lain karena Anda sudah melihat pola bisnis yang berhasil, pasti Anda ketagihan. Masalahnya belum ketemu polanya sehingga belum ketagihan ya, karena sukses itu nagih loh. Anda udah berhasil, Anda pasti nagih gitu ya. Kedua, apakah mungkin kita punya minimum share dan menikmati duit? Sangat mungkin. Karena minimum share itu bisa terjadi ketika kita negosiasi. Sama seperti tadi ilustrasi saya, pie-nya. Mungkin pie Anda cuma tinggal 17%. Tapi 17% itu dari pie yang angkanya 447 juta dolar ya. Berarti sekitar tadi saya hitung sekitar 75 juta dolar. Nah, itu bisa banget. Bukan berarti ketika Anda IPO, Anda tidak punya saham. Kalau Anda lihat semua perusahaan besar, IPO pun yang pemiliknya biasanya perorangan. Nggak ada yang Anda buka idnfinancial.com ya, Anda bisa lihat bahwa IPO itu ada pemilik-pemilik perorangan terlihat gitu, yang pendirinya juga ada. Nah, menariknya nanti kita akan ada sesi dengan Ibu Claudia Inkiriwang di besok malam. Dan teman-teman mesti dengar kenapa, karena startupnya dia juga pendirinya dari awal, dan kemudian dia masuk IPO. Dia punya saham seperti apa, nanti bisa dengar. Nah, hari ini juga bisa dengar sesinya Pak Chandra Firmanto, belajar. Makanya saya bilang kalau mau dengar semuanya luar biasa. Dan juga bisa dengar bagaimana Pak Denny Santoso, dia juga punya startup. Pak Berto, dia juga punya bisnis yang memang di kuliner, yang juga mendapatkan funding. Pak Ernest Stilano, yang juga merupakan seorang serial businessman juga, serial entrepreneur, yang juga punya kepercayaan investor. Hari ini banyak banget investor-investor muda yang ada. Mereka jauh lebih hebat dari kami, tapi kami percaya bahwa teman-teman bisa selalu belajar dari bersama-sama. Jadi kita juga belajar untuk berevolusi gitu. Kita belajar dari mindset-mindset yang ada ya. Kira-kira gitu. Mudah-mudahan terjawab Faisal. Oke, tips bagi mahasiswa yang baru mulai startup coach. Oke, balik lagi tipsnya adalah know your market. Marketnya seperti apa? Adalah tahu market Anda siapa yang Anda target, problemnya di market itu. Jadi kalau Anda bilang saya mau menjual ke semua orang, berarti Anda nggak punya market, ya. Itu mesti diingat. Kalau Anda bilang saya mau menjual ke semua orang, berarti Anda belum temu market yang cocok. Nah, makanya saya sarankan untuk teman-teman yang memang mau maju, Anda harus jangan bilang cuma startup saya penting bikin startup, yang penting punya nama startup udah gengsi. Enggak, jangan mikirin gengsi. Anda tetap harus bangun invest ke diri Anda yang terbaik gitu. Karena saya tahu bahwa di sini ada the next Mark Zuckerberg, ada teman-teman dari daerah, saya tahu halo teman-teman yang dari Jember, itu juga luar biasa ya, dan saya percaya bahwa teman-teman semua juga bisa jadi the next game changer ya. Indonesia butuh
local heroes. Jadi Anda bisa jadi heroes di kota-kota Anda. Itu. Ada pertanyaan lagi? Mudah-mudahan tips itu membantu ya. Kelihatannya lebih banyak tips nih hari ini. Tapi kalau kita ngomongin comfort zone ya, tapi saya salut sih dengan peserta-peserta yang ikut di acara pada hari ini. Artinya dia berani invest waktunya dia untuk belajar yang acaranya keren banget, luar biasa banget gitu loh. Itu teman-teman di sini sih saya benar-benar big applause, luar biasa. Karena banyak yang di sana mungkin mikir, ya ngapain kita spend waktu, mungkin ada spend uangnya juga. Karena dia nggak tahu sebenarnya knowledge itu lebih penting dibandingkan ya mungkin uang yang kita keluarkan gitu ya. Karena saya pernah dengar satu kata-kata cantik katanya. Jadi jangan didiskon mimpinya, tapi kerjanya diekstrakan. Nah, salah satunya adalah ikut dari acara hari ini, mungkin nanti bisa ambil kelas gitu. Jadi teman-teman mungkin jadi saya yang banyak nanya nih, untung saya MC sekalian belajar. Oke, jadi mungkin teman-teman ayo dong nanya, mungkin dari sisi apa startup mungkin, atau mungkin dari bisnis konvensional, atau Kita dari masuk sesi berikutnya nih, Vin. Travelio ya, kalau nggak salah hari ini ya, habis ini. nah itu tuh. Mesti dengar. Ini keren banget, karena menurut saya teman-teman harus tahu, industri travel, hotel itu kan tergerus. Gimana sih Travelio punya strategi, teman-teman bisa tanya hari ini, supaya dia tetap eksis. Karena kalau kita lihat, kemarin kita udah dengar Aerie, kita udah dengar beberapa brand lainnya yang juga memang sudah tergerus ya. Kevin juga kenal banget ya, Oyo ya Vin ya, banyak kan ya. Sudah pernah tahu propertinya seperti apa. Nah, teman-teman harus tahu bahwa Travelio pun melewati masa enak sebagai startup. Ya, jadi jangan sampai ke benjolnya gara-gara kita nggak mau dengar cerita orang lain. Jadi kita ngalamin sendiri, itu paling nggak enak. Kita tahu teman kita atau orang lain udah ada yang tahu, punya resepnya, malah kita yang benjol, itu sayang. Oke. Ini ada yang nanya nih Coach dari Hendra Tan. Halo Pak Hendra. Untuk Persit yang hanya ada ide, langkah apakah ada rule of thumb? Oke, Pak Hendra, ini kalau langkah pertamanya gimana nih untuk memperoleh funding? Oke, apakah ada route-nya atau seperti apa? Begitu. Oke. Langkah pertama untuk mendapatkan funding adalah idenya dinyatakan dulu, dibikin jadi prototype. Kalau di Pak Paulus bilang kalau di Puspitek itu technical readiness level 7 ya Pak. Artinya MVP. Artinya sudah punya produk Pak. Punya produk orang bisa lihat. Tadi juga Adrian Sugandi bilang dia produknya kan nggak kelihatan, tapi dia harus bikin sesuatu yang bisa dilihat. Ada MVP modelnya, karena di produknya digital ya platform berarti. Nah, seperti itu dulu Pak. Kalau tidak ada, saya nemuin ini sulit menceritakan ide. Karena nggak semua orang punya pandangan kreativitas seperti itu. Kira-kira ke sana Pak Hendra. Mudah-mudahan menjawab. Ya, saya tambahkan mungkin jadi teman-teman yang di level idea ya, yang udah ada ide, itu kan kita perlu komunikasikan kan apa isi kepala kita kepada investor, misalnya kepada partner, bahkan ketika kita ngerekrut tim aja kita perlu menjelaskan ide kita ya. Kita mau bikin apa sih sebenarnya, kok kita ajak-ajak misalnya gitu. Nah, untuk itu kita perlu sebuah media ya. Biasa orang akan bikin yang namanya pitch decks misalnya gitu kan. Jadi dijelaskan masalah apa sih yang kita mau selesaikan, solusinya apa, produk kita seperti apa. Nah, itu kita tuangkan di sana gitu loh, Pak. Nah, lebih bagus lagi bukan cuma sekedar pitch deck, itu kan nanti walaupun itu aja kadang-kadang udah bisa ngejual ya, Brody ya. Nah, tapi lebih bagus lagi yang tadi kita harus tuangkan lagi, jadikan portfolio, jadikan prototype dulu ya, prototype ya, minimal kalau website bisa dipencet gitu, abis ini apa-apa, ya masih ada error nggak apa-apa lah gitu kan, mendingan. Nah, daripada sekedar ide gitu. Kalau kita punya sebuah teknologi yang applied technology gitu kan ya, bisa kelihatan lah ya mau bikin botolnya kayak gimana ya, atau mau bikin makanan rasanya gimana, nah seperti itu. Oke. Mudah-mudahan menjawab, karena ada banyak cara Pak, pre-seed juga masih banyak cara. Jadi kita kasih yang praktikal aja. Jadi pastinya kalau Anda bilang Anda bisa bikin kopi paling enak, bikinlah kedai kopinya dulu, biar ada orang yang naksir dan nyoba ya. Oke, kita masih buka sekitar 2-3 pertanyaan dan curhat-curhat. Katanya ada curhat-curhat nih. Nggak apa-apa kok. Kita tahu, makanya saya dan Coach Paulus di sini kita mau dengar cerita teman-teman juga. Tantangannya, thank you juga yang sudah nge-share. Tadi saya lihat rame banget, LifeX Academy punya mention.
Kayaknya pengen dapetin hadiah nih, Vin. Seru banget nih, Vin. Udah pada Iya, siap jangan lupa nih. di capture, di upload ke Instastory-nya, tag LiveX Academy, ya kan, terus coachingnya nih, di tag juga Instagramnya nih, terus masukin hashtagnya. Nah, hashtagnya ini tuh luar biasa sekali gitu, sampai saya harus cari dulu nih Pak. Oh ini udah, thank you banget ya operasional. Hashtagnya ada di bawah. Ya. Nah, Nanti ada di Telegram, bisa ikutan juga di Telegram, sudah ada juga tim kita yang monitor, nge-share, ada tanya-tanya, kalau mungkin ini udah bener belum hashtagnya, bisa ditanya. Oke, silakan ada pertanyaan lagi, tadi satu orang, saya lagi menunggu panitia untuk nunjukin. Oke Pak, ada dari Pak Thomas Yosep. Halo Pak Thomas, ya teman saya nih. Buat orang yang mau bangun startup, tapi dia sudah ada kesibukan di pekerjaan yang sudah ada. Bagaimana mencari orang yang bisa running startup kita? Bagaimana supaya investor mau kasih kita investasi kalau kita tidak full time di startup kita? Nah, ini menarik nih. Nanti sebenarnya udah kita sempat diskusi nih ya, Bro Yes. Paulus ya. Saran saya, Bro Thomas, beneran ikutan sesinya Pak Chandra Firmanto. Nanti dikasih tahu kenapa perlu banget full time di startup Anda. Jadi kalau buat saya jawabannya bagaimana cara mencari orang ya, kalau dari saya ya, dari versinya saya, ya orang itu harus ikutan juga, percaya sama visinya dan coba ngejalaninnya dan tahu apa yang kita lakuin. Artinya kita menduplikasi leadership-nya kita, gaya manajemen kita, harapan kita, dan memang harus terus monitor dan nggak bisa diem dulu karena sampai kita dapetin goalnya. Dan kalau udah dapat CEO yang baik kan kita juga bisa kasih tahu bahwa ini bisnisnya udah ada CEO-nya, ada direkturnya yang baik, itu juga. Oke. Ya mungkin saya tambahin juga. Oke, monggo Pak Paulus. Ya jadi untuk Pak Thomas, kembali lagi sih kita harus tahu role kita, apakah kita memang seringkali saya ketika ketemu banyak orang gitu kan, saya nanya, who's the CEO? Poinnya kan itu, siapa yang akan jadi CEO-nya? Apakah kita? Apakah orang lain? Tentu saja kita pasti cari yang terbaik. Kalau memang kitalah orang yang terbaik jadi CEO-nya, ya jadilah CEO-nya. Tapi kadang-kadang untuk sebuah bisnis, kita mungkin ada orang lain yang mungkin lebih cocok jadi CEO-nya tersebut ya. We have to find out. Kita perlu cari tahu. Karena memang secara jujur nggak semua orang sih ya cocok di semua role gitu loh. Kadang-kadang memang ada orang-orang yang cocok untuk menjalankan gitu kan, tapi untuk idenya dia susah sekali. Tapi ada juga kadang-kadang yang ide-idenya banyak gitu kan, suruh jalanin juga susah juga. Nah jadi inilah yang perlu kolaborasi gitu kan. Kita bukan mau yang paling jago, the smartest person in the room, bukan ya, tapi kita perlu sama-sama kolaborasi supaya jadi super team yang bagus, seperti itu. Wah, Oke, udah ada lagi nih. Bro Paulus bisa ini kan nanya ke saya. Jadi Pak Di, ini Kevin yang baca nih harusnya nih. Iya nih. Kadang Noval. terlalu bersemangat skip. Oke, dari Pak Noval. Ini Pak Di atau Pak Paulus, apakah semua jenis startup cocok untuk di-funding? Oke. Saya berusaha dengan beberapa teman saya melayani jasa filter analysis untuk khususnya industri oil and gas. Sampai sekarang sistemnya masih seperti freelance worker from home. Freelance lah ya kita bilangnya ya. Apakah bisa dijadikan startup untuk funding? Nah, balik lagi kalau kita lihat ini industrinya jasa ya, lebih kayak konsultasi atau assessment atau penilaian atau sertifikasi kalau malah saya lihatnya ya Bro Paulus ya. Jadi kalau saya bilang mau jadiin startup harus mungkin industrinya diperlebar karena oil dan gas nggak cukup gitu. Karena menurut saya oil gas sangat-sangat ceruk, jadi itu nggak cukup sustain. Jadi harus dilihat juga mungkin fair analysis mungkin di rumah sakit, kesehatan, bisa coba divalidasi apakah marketnya cukup besar gitu. Dan kalau bisa dicoba dibesarkan marketnya dulu. Karena memang masalahnya juga di market kan, kalau marketnya saya tahu kayak di industri oil dan gas itu cuman hitungannya nggak nyampe di bawah 100 lah. Nah itu juga mungkin teman-teman bisa cari gitu mana yang cocok, kan kita juga pasti ada kompetisi, saya yakin juga. Jadi perlu lebih banyak lagi marketnya sehingga nanti ada yang tertarik untuk invest kalau memang ada invest. Kalau enggak mungkin coba ngobrol dulu sama
calon-calon customer-nya atau industri-industri lain sih. Itu dulu. Karena saya juga nggak bisa jawab. Saya nggak tahu apakah bisa startup. Kalau bisa mungkin jadi bisnis model baru. Iya nggak bro? Ya, kembali lagi pertanyaan kalau dari saya adalah kenapa mau jadi startup dan kenapa mau di funding sih? Kan basically funding itu kan berbagi resiko juga berbagi keuntungan. Kalau memang ternyata dengan model sekarang kita ngerasa oke, kenapa kita harus berbagi gitu kan misalnya? Kecuali memang ini ya katanya semakin besar problem yang kita bisa lihat, kita bisa define itu kalau kita bisa pecahkan maka kita mendapatkan hasil yang juga besar. Tapi kalau ternyata problem yang kita solve itu cuma nggak terlalu besar misalnya kan, yang kita sendirian ya kan kebanyakan kan kayak gitu ya kalau konsultan gitu dia bisa bantu selesaikan secara freelance dan work from home seperti sekarang ya artinya ya mungkin skupnya seperti itu. Jadi kalau mau di scale up ya artinya juga harus di scale up juga problem yang mau di solve itu apa gitu loh. Gitu sih. Betul. Oke, mantap banget nih Padi dan sama Pak Paulus. Nah, ada satu lagi baru masuk. Terakhir nih. Ini mungkin Pak Paulus nih. Startup apa yang baik saat ini dan bagaimana cara mendapatkan modal awalnya? Nah, ini dari YouTube kita nih. Ya, apa yang baik ya? Saya lihat kembali lagi ya di Indonesia peluang itu sangat besar ya. Tinggal kita bisa lihat caranya sih, cara apa yang terbaik gitu kan. Mau bilang kuliner bagus atau enggak? Ya Indonesia udah ratusan juta penduduknya gitu kan, pasti juga butuh makan, ya kan. Mau bilang pakaian sepi, banyak kok industri garment yang juga bagus sekarang, ya kan, kosmetik dan lain-lain. Jadi kembali lagi tergantung caranya sih. Dan lagi pula kalau misalnya saya kasih tauin startup apa yang bagus-bagus, apakah kita bisa bikin? Iya, ya kan kembali lagi kita memecahkan masalah dengan solusi yang kita bisa kan, yang bukan kita nggak bisa. Jadi harus mulai dari diri kita sih, apa sih yang kita bisa dulu, problem apa yang kita solve. Bagaimana dapatkan modal awalnya tadi sih yang di seed ya. Kita bikin dulu lah komunikasi ke orang lain bagaimana semacam pitch deck ataupun prototype seperti itu. Oke, thank you banget. Mungkin itu pertanyaan terakhir sekaligus menutup sesi kita yang ketiga pada hari ini. Thank you banget Padi, Pak Paulus. Keren banget sharingannya. Mungkin kalau di wrap up sedikit, kita banyak tentang ngobrolin future industri 4.0. Tadi udah dibuktikan dengan beberapa teman-teman kita, ada Pak Adrian, sebelumnya juga ada Pak dari pembicara kita yang pertama, di sesi pertama. Itu semuanya membicarakan tentang sistem IoT, AI, semuanya udah dipersiapkan gitu. Dan kita ngomongin juga dari sisi startup atau dari sisi bisnis, kalau kita nggak ada mentor, rasanya agak sulit gitu. Apalagi kita juga butuh penguat yang sevisi, dan mentor itu pasti jauh lebih berpengalaman dari sisi manapun. So teman-teman, mungkin tadi kan sempat saya bilang, kalian itu di sini hebat semua yang mau menginvestasikan waktunya untuk belajar di sore hari ini. Kita masih lanjut, kita masih ada sesi berikutnya. Tadi udah dibocorin sama Padi dengan Pak Hendry Rusdi dari Travelio. Langsung aja cek di Telegram kita, ada linknya. Jangan lupa kita punya kompetisi, capture, upload ke Instagram, mention LiveX Academy, terus hashtagnya. Nah, nanti hashtagnya bisa diminta tolong nih tim operasional ya, dikeluarin di sini gitu. Dan di grup Telegram juga ada. Oke, paling itu sebanyak banget. Masih ada 1 menit. Masih ada 1 menit kalau boleh nih. Saya menutup dengan satu pertanyaan ya. Kayak Kevin nih misalnya. Menurut Kevin akan belajar berenang lebih cepat dengan guru atau dengan mentor ya, atau belajar berenang sendiri? Dengan mentor, Pak. Oh, kalau saya sendiri kan saya tidak tahu. Misalkan berenang gak bebas, kita begini kan. Saya kan bisa aja begininya salah gitu kan. Bisa aja dari atas sekali baru ke bawah. Yes, mungkin kita belajar sendiri sih bisa juga sih ya kan. Tapi kan waktunya lama, terus gayanya juga mungkin salah. Jadi kalau ada pendamping, saya percaya juga memang kita bisa belajar lebih cepat, praktek lebih cepat. Begitu juga di dunia startup. Thank you guys. Thank you semuanya. Thank you Kevin. Thank you.